alev gibi ısıtıyor aura kalbimi. Döndürüyor başımı, uçuruyor göklere, sarıyor enerjisi Selamat datang alevleri. dalam Yaratılışımı training online keşfettim, SFA sınırları Start for ötesine geçtim. Abundance Aşk X yolunda Aura. at kendini, Acara ini akan inmedi denizlere. dipandu oleh Mrs. Diana dari Kota Solo. Dan mari kita sambut kehadirannya dengan mengetikkan angka 111. Yakıyor her yeri. Bir yelken açalım, uçalım göklere. Durmasın enerjim, yükselsin aura. Büyüsün her yeri, parlasın Semuanya. aura. Sebentar, ini ajak kali. Assalamualaikum, gimana kabarnya semuanya? Sudah banyak yang hadir ya. Kan Mas Rafael ini sinyalnya agak hilang-hilang, soalnya saya masih di luar. Ya, oke. Karena ini Mbak Diana baru di luar ya. Mbak Diana, apakah masih ready? Atau karena sinyal sehingga Ya, terputus? Ya, oke. Bagaimana Mbak Diana? Saya pindah posisi dulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu MC kita ya yang baru akan pertama kali untuk memberikan ya menyambut Bapak Ibu semua di sini. Kebetulan ini Bu Diana baru di luar ya, Bu Diana ya. Ya. Oke, Mbak Devi. Ya. Apakah ya ini sinyalnya masih agak kurang jelas, Bu Diana? Ya, sinyalnya agak kurang ini ya. Ya, maaf tadi ada yang minta di Sebentar, kita minta laporan dari para peserta dulu ya. Apakah suara dari Mbak Diana ini bisa terdengar jelas atau tidak ya rekan-rekan semuanya? Boleh dibantu untuk diketikkan di kolom komentar. Kami mohon pantauannya apakah suara dari Bu Diana sudah bisa diterima dengan jelas. Oh, kurang jelas ya, oke. Atau mungkin yang background yang di belakang bisa diganti. Mungkin. Oh, di-mute. Tidak di-mute, Pak. Ya. Bu Diana suaranya mic-nya tidak di-mute, tetapi mungkin karena sinyalnya yang agak kurang ya. Oke, ya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini adalah karena acara pertama kali kita di perusahaan ini. Ya, mungkin ada sedikit agak kurang kendala. Oh, video dimatikan saja kalau sinyal jelek. Baik, terima kasih masukannya. Ya, mungkin Mbak Diana bisa ditutup kameranya juga bisa. Kita coba ya, Bapak Ibu, apakah kalau kamera sudah ditutup nanti bisa terdengar jelas. Oh iya, mohon maaf ya Mbak Diana, ini kok sinyal agak kurang jelas ya. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu Bu Diana mencari sinyal. Ya, oke, di sini saya pengen tahu dulu nih. Sebentar saya ambil alih dulu ya, sebentar saya ambil alih. Di sini saya pengen tahu dari yang sudah hadir ini dari kota mana saja ya yang sudah hadir. Boleh sambil kita menunggu kesiapan dari Ibu Diana, karena kebetulan tadi sore kami melakukan kegiatan presentasi dengan Bu Diana, dan setelah itu beliau lanjut lagi, pindah tempat lagi untuk lanjut presentasi lagi. Jadi memang semangatnya luar biasa. Ya, kalau saya langsung pulang karena cari sinyal. Ya, Bu Patmi Boyolali, ya alhamdulillah hadir. Pak Ahmad Sobirin dari Blora, oke, terima kasih. Ya, dari siapa nih?
Ibu Sulmi ya, Ibu Sulmi Safitri dari Tangsel. Oke, ada Mbak Sri Utami dari Tulungagung. Ya, ada lagi yang lainnya? Di sini sudah terlihat ada 200 peserta yang hadir. Ya, ya, saya kok belum melihat mitra-mitra yang sudah biasanya melakukan presentasi, mitra-mitra dari Bapak Ibu sekalian, kok saya belum melihat ada di ruangan Zoom ini ya. Boleh saya berikan waktu 1 menit untuk bisa mengundang ya, colek-colek mitranya, dijapri, dikirimi undangannya lagi ya, agar kita semua bisa ikut ya, ikut training kita online pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah training yang pertama kalinya kita adakan ya, sejak kita berada di perusahaan ini. Jadi sangat disayangkan kalau pada malam hari ini kita hanya sendirian tanpa mengajak mitra-mitra kita. Ya, 1 menit kami berikan waktu. Oke, ya, Bu Diana bagaimana? Pantauan ini sambil kelihatan sambil jalan. Mencari sinyal Mbak Dewi. Iya. Oke, sinyalnya lagi kemana ini kok dicari ini? Ya, kita sambil menunggu nih Mbak Diana, sambil menunggu para peserta untuk bisa mengundang mitra-mitranya ya, karena sangat disayangkan sekali kalau kita hanya hadir sendirian gitu. Ya, sejak kita launching kemarin ya yang di Solo. Nah, oke, di sini belum bertambah ini pesertanya. Ya, silakan. Banyak juga nih yang hadir dari Tulungagung, Mbak di Tangsel. Ya, sudah banyak Jawa. ini. Dari Jogja juga sudah hadir, ya. Ya, sudah jelaskan suara saya? Lumayan ya. Oke, mungkin Mbak Diana bisa dicek kesiapan dari peserta ini, apakah semua sudah siap untuk mengikuti materi atau belum? Kalau Silakan Mbak Diana. sudah siap untuk mulai, monggo kita ketikkan angka 1. Kita akan mulai. Silakan ketikkan angka 1 untuk kita mulai acara hari ini. Oke, bisa didengar? Oke, skip. Oke, wah, sudah. Ada lagi? Oke, kita semangat hari ini ya Bapak Ibu. Maaf ini saya lagi di luar. Oke, wah. Juga Siti, wah. Iya, suaranya berisik, maaf Pak. Baru di luar, bentar, saya cari ruangan yang ini mungkin ya agak nggak berisik. Bentar, saya jalan dulu. Mungkin di sini sudah agak nggak putus-putus atau ini. Coba ketika angka 2. Kalau suara sudah agak jelas dan tidak putus-putus, teman-teman. Oke, kalau begitu kita bisa mulai untuk acara hari ini karena sudah banyak yang hadir dan sudah banyak yang siap. Wah, ternyata udah pada semangat semua ini. Pasti sudah pada ini ya, nggak sabar untuk nanti info tentang perusahaan, informasi yang dari perusahaan dan produk-produk yang sangat luar biasa ini ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan panggilkan leader yang pertama. Itu berasal dari Solo, seorang ibu rumah tangga yang betul-betul hebat, yang dalam 1 minggu sudah bisa meraih peringkat J dan bisa mengambil paket premium dari hasil menjalankan bisnis Exaura. Nah, mantap kali ini. Oke, kita panggil sekarang Ibu Dewi Amalia. Oke, ketika angka 9 untuk Ibu Dewi Amalia. Waktu dan tempat, silakan Ibu Dewi. Ya, oke.
Terima kasih Mbak Diana. Ya, terus Bapak Ibu terus berikan ketikan angka 999 untuk MC kita yang luar biasa, dan luar biasa lagi beliau baru pertama kali ini untuk bisa ikut menjadi MC atau untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian ya. Dan luar biasa juga saat ini pun beliau juga baru berada di luar ya, baru presentasi lagi di luar. Terus presentasi terus ya, oke. Go new chat Mbak Diana, oke minggu ini, amin. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan, kita akan sharing ya, akan berbagi informasi bagaimana kita di dalam hal mengawali ya, mengawali bisnis ini. Mungkin di sini boleh saya tahu Bapak Ibu yang baru pertama kali atau baru bergabung, nah kurang lebih dalam minggu ini, boleh diketikkan angka 1 Bapak Ibu, saya ingin tahu. Ya, yang baru bergabung menjadi mitra X Aura. Ya, silakan boleh diketikkan angka 1. Ya, pada saat baru bergabung mungkin Bapak Ibu ada sedikit kebingungan ya, terus apa yang harus saya lakukan seperti itu. Nah, kesempatan kali ini Bapak Ibu pada malam hari ini nanti kami para trainer yang akan memberikan informasi ya kepada Bapak Ibu sekalian, kita saling berbagi aja lah, berbagi ilmu bagaimana dan apa yang harus kita jalankan ya di sini. Oke, silakan Mas Rafan untuk slide-nya. Ya, di sini start for abundant, artinya kita memulai untuk bisa hidup berkelimpahan. Insya Allah melalui X Aura ini kita semua akan bisa mendapatkan keberlimpahan ya, tentunya dengan mendapatkan bimbingan dari para upline kita dan juga mentor kita gitu. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk bisa sukses ya di dalam bisnis ini dibutuhkan 4 hal. Nah, ini di sini bisa kita lihat ya. Jadi A kali B, A kali C, dan kali D. Nah, di sini apa ini A-nya? Nah, A-nya adalah alat atau kendaraan ya, kemudian P-nya itu tentunya juga harus bekerja ya. Kemudian di sini dalam hal bekerja ya, di sini kita tidak hanya bekerja keras saja ya, tetapi juga dibutuhkan bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan juga yang terakhir adalah bekerja keras ya. Kalau di luaran sana kebanyakan mereka bekerja keras dulu sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, tetapi di sini alhamdulillah kita diajarkan oleh mentor kita ya di dalam grup klub 100 juta Reborn ya, yang setiap seminggu 3 kali juga setiap pagi ada acara morning call, nah di mana dan juga setiap hari ya mentor kita juga memberikan istilahnya mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita bisa bekerja dengan ikhlas juga ya, dan juga bekerja dengan cerdas gitu, sehingga akhirnya 2 tambah 2 tidak sama dengan 4, tetapi 2 tambah 2 bisa sama dengan 100 atau mungkin bisa 1000 atau mungkin bisa 1 juta dan seterusnya. Ya, artinya banyak sekali keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan yang nanti akan bisa didapatkan ya dengan kita melakukan konsep kerja. Nah, kemudian juga tentunya di sini ada perlunya sebuah cita-cita Bapak Ibu ya. Jadi cari impian atau apapun yang menjadi ketakutan Anda, dan kalau sudah mendapatkan impian itu pegang. Nah, pegang erat-erat impian itu ya. Kemudian langsung action, langsung gaspol. Kenapa Bapak Ibu perlu memegang impian ya? Bagaimana kita sudah pahami ya Bapak Ibu, ketika nanti di lapangan ya, itu artinya tidak selalu yang namanya penolakan-penolakan bisa saja kita hadapi ya, kita dapatkan gitu. Nah, ketika kita mengalami penolakan itu, penolakan-penolakan mungkin atau mungkin juga ketika siang hari misalnya ya, mau keluar kok, aduh kok panas ya misalnya gitu kan. Nah, atau mungkin malah hujan gitu, akhirnya kalau impian kita tidak kuat lah, akhirnya ya sudah kita akan mungkin bisa membatalkan janjian kita ya, atau mungkin karena mengalami penolakan-penolakan akhirnya mungkin akhirnya berpikir bahwa ini bukan bisnis saya, yang bukan di sini bidang saya, atau mungkin bukan di sini jalan saya seperti itu. Padahal sudah banyak contoh, sudah banyak pembuktian-pembuktian dari para leader-leader ya, leader dari kita semua, di mana di dalam bisnis ini uh, bisa mendapatkan yang namanya keberlimpahan ya, artinya bisa mendapatkan penghasilan dengan cepat. Nah, karena apa ya? Karena
sistemnya, marketing plan-nya, dan juga di sini kan istilahnya kita kan kerja tim. Ya, artinya kita tidak hanya kerja sendirian, tetapi di sini kita melakukan kerja sama, baik itu dengan upline kita ya, ataupun dan juga dengan mitra-mitra kita. Nah, tentunya yang terakhir yaitu tentunya semua itu harus diimbangi dengan doa ya. Itu ikhtiar saja tanpa adanya doa ya tentunya tidak akan bisa maksimal. Doa saja tanpa ada ikhtiar itu pun juga tidak akan bisa, hasilnya tidak akan bisa maksimal Bapak Ibu. Jadi ikhtiar dan doa ya setelah itu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti itu. Oke, nah silakan bisa dilanjut Mas Rafan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini saya sebelum masuk ke berikutnya ya, di sini saya ingin menyampaikan kenapa sih ya saat ini XORA menjadi pilihan ya, XORA menjadi pilihan kita semua ya, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat dari 5P ya, 5P plus T. Oke ya, yang pertama adalah produknya. Nah, produknya di sini adalah kita termasuk unik ya, produknya adalah produk transdermal dan juga belum banyak pesaingnya ataupun bahkan boleh dikatakan pesaingnya baru satu ya gitu, yang lainnya belum ada. Sehingga dengan adanya produk yang unik ini kita akan lebih mudah ya, lebih mudah ketika menginformasikan, nanti akan lebih mudah penerimaan dari orang-orang yang mendapatkan informasi dari kita gitu. Artinya produknya ini unik ya, unik, dan juga di sini ada repeat ordernya, artinya orang yang sudah menggunakan itu ya dia pasti akan beli lagi, akan kalau sudah merasakan enak ya. Artinya di sini repeat ordernya tinggi. Seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata kita menjalankan sebuah usaha di mana di situ orang hanya beli satu kali saja, setelah itu mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun baru beli lagi. Nah, padahal kan kita juga butuh bonus harian atau mingguan atau bulanan kan, seperti itu. Nah, kalau orang repeat ordernya itu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, ya bisa dipastikan kita akan terus mencari orang baru, orang baru terus seperti itu ya. Tetapi alhamdulillahnya di bisnis X Aura ini karena orang yang sudah merasakan produknya, bahkan dengan pemakaiannya yang rutin ya, paling tidak itu 1 bulan lah pembelian satu paket itu kalau kondisi sehat itu pasti 1 bulan sudah habis. Ya, sehingga bulan depan nanti akan beli lagi atau nanti langsung ambil paket yang besar, nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah plan atau marketing plan-nya. Ya, di sini kita nanti bisa melihat ya Bapak Ibu, di mana marketing plan dari X Aura ini luar biasa ya, karena di sini pun kursnya, nah kursnya kita adalah dolar pengalinya, dan pengalinya luar biasa karena nilai kursnya 17.000 ya gitu. Kalau setahu saya di Indonesia ini yang pengali kursnya 17.000 itu hanya ada di X Aura. Yang lainnya paling ada 10.000, ada 11.000, nah seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata nih kita mendapatkan bonus $1.000. Nah, bonus Rp1.000 dengan $1.000 yang kursnya 17.000. Silakan Bapak Ibu kalikan sendiri. Gitu ya. Kalau Rp1.000 mungkin dipakai ke mana? Kalau kita lagi di tempat umum gitu, nggak cukup ya Bapak Ibu ya. Gitu, karena sekarang minimal 2.000 gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan $1.000, coba kalikan 17.000. Atau bandingkan saja di antara $1.000 yang dikalikan 10.000 atau 11.000 dengan $1.000 yang dikalikan 17.000. Coba Bapak Ibu bisa ambil kalkulator dan hitung berapa selisihnya. Ya, jadi di sini marketing plan-nya luar biasa dan juga sangat adil ya, sangat adil karena manjada wajada. Artinya siapa yang bekerja dialah nanti yang akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya mungkin saya di sini tidak akan bahas ya di sesi ini karena nanti setelah saya pun juga nanti ada beberapa trainer-trainer yang sudah sangat berpengalaman, berkompeten di bidangnya masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti ada sesi tersendiri di mana nanti kita bisa menjelaskan tentang marketing plan-nya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah people ya. People di mana di sini bagaimana ketika nanti Bapak Ibu memutuskan untuk memilih sebuah bisnis ya, itu kita juga harus melihat kepada siapa kita artinya bekerja sama ya, dengan siapa kita bekerja sama, dan juga bagaimana orang-orang
atau manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga nantinya kita bekerja sama mungkin seumur hidup ya dengan orang-orang yang menjadi satu tim dengan kita, termasuk juga dengan perusahaan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, di X Aura ini luar biasa, kita sudah tahu ya, karena manajemennya pun juga, bahkan direktur marketingnya pun beliau Bapak Ismet Iskandar Idrus, kita tahu bahwa beliau dulunya seorang leader yang sudah terbukti prestasi-prestasi beliau luar biasa, tidak hanya di tingkat Indonesia saja, tetapi juga sudah di tingkat Asia dan tingkat dunia, Bapak Ibu ya. Itu dan banyak sekali prestasi yang sudah beliau dapatkan dan saat ini beliau masuk di dalam manajemen langsung memegang untuk sebagai di posisi sebagai direktur marketing. Nah, sehingga artinya Bapak Ibu di sini ya kita dari sisi manajemen pun ya itu kita orang-orangnya juga adalah orang-orang yang memang sudah berkualitas dan para leader-leader kita, para pemimpin-pemimpin kita di dalam bisnis ini pun juga di X Aura ini adalah kita pun juga sudah tahu bagaimana secara prestasi-prestasi yang beliau-beliau raih selama ini ya. Jadi kita sudah tidak perlu ragu lagi di dalam kita menjalankan bisnis X Aura ini ya gitu. Dan untuk kecepatan, untuk hasilnya ya tergantung dari kecepatan kita masing-masing. Oke, nah kemudian P yang berikutnya adalah place. Nah, tempatnya, penyebarannya, pendistribusiannya X Aura ini saat ini sudah tersebar di 60, lebih dari 60 negara. Bahkan saat ini pun walaupun baru satu tahun, kerennya lagi Bapak Ibu yang kita tahu ya, bahwa sudah ada lebih dari 100.000 distributor yang tersebar di berbagai negara. Padahal baru satu tahun Bapak Ibu. Nah, keren apa keren banget ini. Nah, ya, gitu. Kemudian P yang berikutnya adalah promosi. Nah, kita nanti dari perusahaan juga kalau bulan November nanti akan bersama-sama berangkat ke Turki, bahkan bisa juga berangkat dengan gratis dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Bahkan saat ini pun ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Ya, hari terakhir untuk periode promo. Nah, ini mungkin nanti setelah Zoom selesai Bapak Ibu bisa langsung untuk memanfaatkan periode promo ini karena ini adalah malam terakhir untuk periode promo ya. Dan promonya sangat-sangat gurih Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian tadi sudah 5P ya, kemudian tambah lagi plus T. Nah, T-nya adalah time atau waktu. Dan di sini kita saat ini baru 1 tahun Bapak Ibu ya, jadi kita masih peluang kita untuk bisa mengenalkan ini ke banyak orang itu masih sangat-sangat terbuka luas. Ya, kalau tidak percaya boleh nanti setelah selesai Zoom ini Bapak Ibu langsung gerilya langsung tanya ke 20 orang ya, tanyakan sudah pernah mendengar tentang X Aura belum. Mungkin dari 20 orang itu mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang baru mendengar. Atau mungkin malah belum pernah ada sama sekali yang mendengar tentang X Aura ataupun tentang konsep transdermal. Sehingga ini bisa menjadi kesempatan buat kita untuk bisa lebih mengenalkan lagi ke banyak orang. Ya. Oke, silakan dilanjut Mas Rafan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 6 langkah sukses yang nanti akan dijabarkan oleh trainer-trainer kita yang berikutnya ya. Oke, apa saja itu? Ya, kalau saya hanya menjelaskan yang di awal saja ya. Yang di awal. Nah, di sini oke pakai produknya. Coba saya mau tanya dulu nih di sini Bapak Ibu yang saat ini menggunakan produknya boleh ketik angka 1. Ya, saya mau lihat. Ya, ini saya pakai ya. Di sini ada expand, kemudian di sini ada kolagen. Nah, ya, gitu. Oke, ya Mbak Sri Utami pakai. Yang lainnya pakai nggak nih? Ya, ini adalah persyaratan pertama loh Bapak Ibu. Persyaratan untuk bisa menuju ke arah sukses. Oke, Pak Artoyo, terima kasih. Ya, oke ya Bu Made, Pak Ahmad Sobirin. Nah, gitu. Iya Bapak Ibu. Jadi ini adalah langkah sukses yang pertama adalah menggunakan produk. Nah, oke ya Mbak Yuria dan ya Pak Yudiono. Iya Bapak Ibu. Sekarang kalau ini langkah yang pertama saja, ya langkah yang pertama saja belum Bapak Ibu lalui, terus bagaimana untuk bisa meraih kesuksesan ya? Jadi menggunakan produk itu adalah
harga mati. Ya karena apa? Karena di sini kita itu kita sebagai konsultan ya, kita sebagai konsultan otomatis kita juga harus menggunakan. Kita menyarankan kepada orang kalau kita tidak menggunakan, ya bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita akan bisa meyakinkan orang ya? Itu dengan kita menggunakan produknya, tidak hanya kita sendiri tetapi juga kita satu keluarga yang menggunakan produknya. Tentunya ketika kita nanti menceritakan kepada orang lain apa yang kita rasakan, itu tentu akan lebih powerful. Ya, seperti itu. Beda kalau Bapak Ibu belum menggunakan produknya, belum merasakan produknya, ya ketika nanti misalnya Bapak Ibu menjelaskan di luaran sana, kemudian ada yang mengatakan bahwa, wah kok produknya kok mahal, misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa menjelaskan kelebihannya di mana gitu. Kita kalau melihat mahal tidaknya dari sisi mana? Ya, kalau mau membandingkan tentunya harus apple to apple gitu kan. Tidak bisa kalau produk dari X Aura ini yang produk tempel seperti ini ya, kemudian dibandingkan dengan yang ada di apotek ya, Salon Pas atau Koyo ada di apotek itu tentunya sangat-sangat berbeda jauh gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mungkin kemarin sudah ada menjalankan presentasi di lapangan kok mungkin mengalami penolakan-penolakan. Nah, coba sekarang cek lagi dari 6 langkah suksesnya yang nanti akan kami berikan ini nanti, kami jabarkan ini nanti, apakah dari 6 langkah sukses itu nanti kira-kira langkah yang mana yang belum Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga ini bisa menjadi bahan untuk kita mengevaluasi diri kita. Nah, ya seperti itu. Ya, ya, yang belum pakai produknya, enggak apa-apa. Nanti setelah selesai acara ini, langsung nanti cari temui upline-nya. Ya, plan saya mau pakai produknya. Ini mumpung malam ini adalah promo yang terakhir ya, segera saja. Gitu, jangan lewatkan promo ini. Ya. Oke, lanjut Mas Ravan. Ya, bentar ya. Nah, ini Bapak Ibu tentunya bentar nih. Nah, ya, langkah yang kedua ya, langkah sukses yang kedua adalah kuasai marketing plan dan juga back office-nya. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ya, penting karena apa? Dengan kita menguasai marketing plan-nya, kalau para mentor-mentor kita mengajarkan kepada kita, kalau mau dapat bonus yang besar, kuasai marketing plan-nya. Ya, kalau pengen bisa lebih cepat lagi perkembangan bisnisnya, pertumbuhan bisnisnya, ya, kuasai back office-nya, minimal bisa mendaftarkan dan juga membaca omset. Nah, membaca bonusnya juga, jadi lengkap ya, seperti itu. Jangan terlalu menggantungkan kepada upline-nya, ya, karena di sini adalah ibu atau independent business owner. Ini adalah usaha kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, dari perusahaan sudah menyiapkan toko untuk kita masing-masing, tinggal bagaimana kita mengelola toko kita. Ya, dan di sini juga untuk penjelasan tentang produk dan juga untuk penjelasan tentang marketing plan-nya ya dari X Aura pun juga sudah memberikan training-training secara online maupun secara offline ya. Ya salah satunya adalah XPO ya yang kalau Zoom itu rutinnya setiap hari Selasa dan Jumat ya, itu 7:30 malam. Jadi Bapak Ibu bisa selalu mengikuti acara Zoom tersebut ya, kemudian juga mengundang orang-orang baru untuk dijelaskan di situ ya. Oh iya, nah di sini Bapak Ibu tadi mungkin terima kasih ya sudah dengarkan ya. Nah di sini Bapak Ibu mungkin ada yang baru pertama kali tadi kok melihat itu apa sih kok tempel-tempel dan bagaimana kerjanya ya. Nah di sini ada Mas Tafa mungkin bisa ditayangkan videonya konsep kerja dari transdermal ya, bisa ditayangkan dulu aja. Nah, maaf. Ya silakan Bapak Ibu, nah bisa dilihat ya seperti apa konsep kerja dari transdermal itu sendiri. X Aura Transdermal Patches adalah plester medis modern inovatif. Sistem penghantaran nutrisi untuk memasukkan bahan aktif mikronutrisi, vitamin, dan bahan aktif farmasi yang praktis. Komponen dasar transdermal adalah lapis tipis film plastik atau foil, adhesive matrix polymer berisi mikroingredient aktif dan tekanan perekat sensitif yang merekatkan patch ke kulit. Ketika patch ditempelkan pada kulit, mikroingredient dilepaskan
dan langsung menembus 3 lapisan kulit dermis. Proses ini berjalan cepat dan berkelanjutan yang dapat bertahan selama beberapa jam hingga 7 hari. Saat obat bergerak lebih jauh ke dalam kulit, obat atau nutrisi itu diserap ke dalam kapiler. Lalu masuk dalam sistem aliran darah, bersama aliran darah langsung diedarkan ke seluruh tubuh, terutama ke sel-sel yang membutuhkan. Bagi manusia sehat atau pasien, pemberian obat atau mikronutrisi melalui rute pengiriman transdermal dapat memiliki manfaat luar biasa. X-Aura adalah pemimpin pasar di pengembangan dan pembuatan sistem terapi transdermal untuk gaya hidup sehat modern. Let's share our excitement. Let's revive our aura with X-Aura. Ya, oke. Keren bukan tadi? Ya, iya. Jadi memang konsepnya adalah begitu dia nempel di kulit langsung masuk ke pembuluh darah. Makanya memang reaksinya cepat Bapak Ibu gitu ya dibandingkan dengan produk-produk yang masuknya ke dalam tubuh melalui oral atau melalui mulut dulu seperti itu. Oke, nah ini yang kedua ya. Yang kedua adalah kuasa marketing plan tadi. Bapak Ibu bisa melihat di sini di X-Aura ini ada 9 macam bonus ya. Ada yang pertama adalah referral bonus, kemudian juga ada, nah ini retail sales earning, ya kemudian juga ada ini free 3 cara untuk bisa free aktivasi ya, aktivasi dengan gratis ya. Kemudian juga ada binari dan di sini sistemnya adalah binari ya, binari bonus, ada pemberian bonus tim, kemudian juga ada karir bonus dan juga ada matching bonus. Nah, kemudian ada lagi ini ada weekly karir bonus Bapak Ibu dan juga ada global profit sharing. Ini yang keren Bapak Ibu ya, karena di sini di X-Aura ini kita juga ada pemberian istilahnya seperti semacam kayak pembagian saham ya, artinya keuntungan dari perusahaan itu dibagi untuk para mitra-mitra yang mencapai kualifikasi tertentu seperti itu, dan prosentasenya pun juga bervariasi ya, minimal 2% dibagi untuk yang berperingkat itu. Misalnya peringkat C ya, itu nanti 2% dibagi untuk semuanya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah, nah, untuk penjelasan secara detailnya tidak akan saya sampaikan sekarang, tetapi nanti kita akan berikan di sesi yang lainnya ya, di waktu yang berikutnya. Oke. Nah, ini yang sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat itu adalah salah satu contoh untuk akun back office. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ketika nanti sudah belanja ya, sudah melakukan pembelanjaan dan akunnya sudah aktif ya, nanti akan ada angka atau semacam argo yang dia akan berjalan terus ya, mulai dari 28 kemudian mundur 27 dan seterusnya. Itu yang menunjukkan jumlah sisa hari untuk masa aktif kita ya, ketika mengambil paket klasik ya, itu masa aktif kita adalah 28 hari Bapak Ibu. Nah, ini kerennya kalau di X-Aura Bapak Ibu ya, dengan mengambil, karena di X-Aura ini ada 3 pilihan paket yang bisa dipilih ya, salah satu dari paket klasik, kemudian paket elit, dan setelah itu yang tertinggi adalah paket premium ya. Nah, kerennya di sini Bapak Ibu, kalau mengambil paket premium ya, saat ini dari X-Aura memberikan kesempatan kepada kita untuk tokonya selalu buka. Artinya kita tidak perlu RO lagi ya, nggak perlu harus setiap bulan belanja untuk diisikan di akun kita, tetapi akun kita sudah selalu hijau. Ya, di sini ada contohnya, itu bisa dilihat di layar ya di situ. Kalau sudah paket premium itu nanti langsung ada yang muncul warna yang garis hijau adalah yang di tulisan premiumnya. Tandanya itu sudah paket premium, sehingga nanti ketika angka 14 tadi berjalan sampai sisa 0, nanti dia akan langsung nambah lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini keren banget ya, seperti itu ya. Cukup sekali pembelanjaan. Bahkan saat ini pun kalau malam ini Bapak Ibu mengambil keputusan untuk mengambil paket premium, ya ini keren banget karena apa? Karena ada bonus produk expand Bapak Ibu, dan jumlahnya keren banget loh, 7 expand. Itu kalau dikalikan harga konsumen 1,2, bisa dihitung berapa? Ya, sekitar 8,4 juta itu adalah bonus untuk kita. Ya, keren banget ini Bapak Ibu. Ayo memanfaatkan, karena maksimal itu terakhir besok pagi jam 6:59. Jam 7 langsung close sudah ya, seperti itu. Ya.
Oke, sudah? Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini adalah apa yang saya sampaikan ini dari 6 langkah sukses. Saya menyampaikan 2 ya. Setelah ini nanti akan ada trainer-trainer berikutnya yang tentunya sangat berpengalaman dan juga secara prestasi-prestasi beliau juga sudah membuktikan prestasinya. Nah, ya, oke Bapak Ibu, sudah siap semuanya untuk menerima materi berikutnya? Ya, sudah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya Dewi Amalia, mohon pamit dan waktu saya serahkan sepenuhnya saya kembalikan lagi kepada MC kita yang luar biasa, Mbak Diana dari Kota Solo. Terima kasih Mbak Dewi. Wah, sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita sambil kita menunggu yang kedua yang berikutnya, kita yang kedua itu misalnya sudah wah ini mantap dengan saya juga ini berasal dari Tulungagung. Wah, mari kita panggil Mbak Sri Utami, monggo. Ya, terima kasih Mbak Diana. Ya, walaupun suaranya putus-putus ya. Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Boleh diketik 7 kalau jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ya, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, ya senang sekali ya malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Zoom X Aura. Ya, dan luar biasa ya, tadi di sesi pertama Mbak Dewi Amalia ya sudah memaparkan mengapa kita memilih X Aura gitu ya. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu nih ya. Selamat malam gitu ya. Semangat pagi tapi ya. Iya, jadi Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya ya. Kita walaupun malam tetap pagi ya Mbak Diana ya. Biar semangat terus ya. Oke, dan tadi Mbak Dewi menyampaikan tentang 5P. Masih ingat ya? Bapak Ibu tadi masih ingat yang disampaikan Mbak Dewi ya, mengapa kita memilih X Aura ada 5P dan 1T gitu ya. Ya, saya sedikit bacakan gitu ya. Saya merefresh gitu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ada produk, ada plan, ada people, ada place, ada promotion dan time. Dan saat ini adalah waktu yang sangat tepat ya Bapak Ibu untuk kita boleh mengerjakan X Aura. Dan Mbak Dewi membuktikan ya, Mbak Dewi udah dapat bonus-bonus banyak tuh ya. Timnya pun juga sudah sangat berkembang ya. Selamat ya Mbak Dewi ya. Dan tadi Mbak Dewi juga sudah menyampaikan bagaimana sih kita bisa menjadi sukses, karena semua yang hadir di sini pasti kepengen sukses ya, seperti leader-leader kita semua gitu ya. Khususnya kemarin yang ikut acara di Solo, itu kita ketemu dengan leader kita dari Turki, namanya Mr. Aybek, dan beliau luar biasa ya. Income-nya luar biasa gitu ya. Siapa di sini yang mau punya income 1,5 miliar seperti beliau? Ya, jadi kalau setahun tuh saya hitung 18 miliar. Yang mau, ya nih Kak Madi langsung mau. Yang mau boleh ketik mau gitu ya. Biar dikabulkan sama Tuhan. Saya pun juga mau Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang pertama beliau nyampaikan, tadi sudah disampaikan, terima kasih ya Mbak Dewi memaparkannya dengan sangat jelas. Yang pertama adalah pakai produk ya. Ya, pakai produk. Nah, Bapak Ibu saya juga pakai nih, pakai produk namanya Exi ya. Sangat bagus gitu ya buat kita supaya kita lebih fit ya. Biar nggak gampang capek gitu ya, hormonal kita bagus gitu ya. Kita bisa pakai expand dan sebagainya. Karena itu memang harus Bapak Ibu kalau kita pakai produknya, kita jadi punya testimoni. Jadi kalau saya pikir-pikir sebenarnya bisnis ini enak loh. Nggak perlu ribet. Jadi pakai produknya cerita. Cuman gitu pakai produknya cerita gitu ya. Dan kemudian yang kedua tadi Mbak Dewi menyampaikan untuk kita sukses seperti misal Aibek ya, kita harus menguasai marketing plan. Ya artinya ngerti ya, mungkin nggak ngerti 100% gitu, pelan-pelan belajar Bapak Ibu. Kalau kita ngerti marketing plan-nya, artinya apa? Kita jadi ngerti tuh uangnya dapatnya berapa. Kalau ngerti dapat uangnya berapa, kita pasti semangat, betul ya? Siapa di sini udah ngerti marketing plan X Aura? Siapa?
Semua ya? Atau aku masih belajar? Oh, Kak Made udah ngerti nih, wah keren banget nih. Makanya timnya terus bertumbuh nih Kak Made ya. Dan teman-teman juga yang lain saya doakan timnya semakin bertumbuh ya. Oke, leader saya juga nih ada Bapak Yudhoyono Slamet ya. Dan kemudian juga mengerti back office ya Bapak Ibu, ini sangat penting. Tadi Mbak Dewi sudah singgung, jadi Bapak Ibu harus bisa membuka akunnya gitu ya. Nggak apa-apa ini para leader kita nih baik-baik semua ya, tapi ini kan kita masih baru beberapa orang. Lah tapi kalau semuanya minta dibukain akunnya, dibelanjakan gitu. Kalau yang baru pertama kali nggak apa-apa ya. Betul ya Kak Made ya, Mbak Dewi ya. Tapi kalau terus sampai terus menerus, lah ini para leadernya nanti kapan presentasinya gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang saya dikasih tugas nih sama leader saya juga menyampaikan hal yang ketiga, bagaimana kita menjadi sukses seperti Mr. Aibek dan para leader-leader kita yang lain ya. Itu adalah kita memiliki daftar nama ya, dan tentunya didoakan gitu ya. Nah daftar nama kita ini Bapak Ibu, siapa aja sih ini, di slide sudah ada keluarga kita, ada sepupu, kemudian ada tetangga kita, teman sekolah, teman arisan, komunitas dan sebagainya. Jadi menurut saya Bapak Ibu menuliskan daftar nama ini penting ya. Bahkan itu menjadi awal perencanaan dalam kita presentasi. Nah, Bapak Ibu menuliskan daftar nama itu, kita bisa tuliskan di sebuah buku atau di sebuah kertas begitu ya. Dan Bapak Ibu siapa di sini yang malam hari ini hadir kepingin menjadi Jet, Paul, dan seterusnya? Siapa? Yang kepingin? Kalau yang nggak kepingin nggak usah. Yang kepingin ketik 777 atau saya boleh gitu ya. Nah, ya, jadi Bapak Ibu ternyata ini menurut mentor saya, itu ya kita harus menuliskan daftar nama dan Bapak Ibu nulisnya minimalnya 100 gitu ya. Dan nanti kita pilah-pilah, kita prioritaskan orang-orang yang memang mereka semisal mereka punya mobil, mereka orang yang berpengaruh, itu kita sendirikan, kita prioritaskan, kita presentasi dulu. Nah, Bapak Ibu karena ini memang kita belajar malam hari ini, silakan Bapak Ibu ambil kertas, kemudian ambil ballpoint, ya atau boleh di note juga di handphonenya boleh. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan daftar nama. Mungkin Bapak Ibu mengingat-ingat lupa begitu ya, gampang, tinggal di HP-nya dibuka, kemudian dicatat aja namanya, nggak usah nomor teleponnya, nanti kelamaan. Ayo, siapa? Saya kasih waktu 1 menit, tulis. Nanti kalau yang sudah 1 menit dapat berapa, ketik di chat box-nya. Coba sekarang karena kita ini lagi belajar sama-sama nih Bapak Ibu ya. Gitu. Dan besok kita langsung prospek. Boleh juga malam hari ini prospek langsung karena masih ada hadiah-hadiah menanti ya. Nah, saya kasih waktu ya Bapak Ibu ya, 1 menit untuk menuliskan daftar nama kita gitu ya. Karena kalau kita tuliskan Bapak Ibu, nanti kita bisa pilih. Dan itu akan lebih bagus bersama dengan leader kita, ya. Orang yang mengajak kita di bisnis ini. Beliau akan menunjukkan, oh ini ya, ini siapa? Oh ini siapa? Nah, memang yang kita prioritaskan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan nih secara keuangan gitu ya. Itu lebih bagus lagi gitu ya. Atau mereka misalkan juga mereka punya menjadi pusat pengaruh, atau mereka juga orangnya sangat rajin bekerja gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nanti kita bisa share di sini. Yang siap tulis boleh diketik 1 ya. Saya akan tunggu 1 menit ya Bapak Ibu. 1 menit dari sekarang. Jadi ini 2019, 20 kita udah ya. Saya kasih waktu dulu. Karena memang harus ditulis Bapak Ibu. Saya pun juga menulis gitu. Bahkan ini Bapak Ibu saya juga punya buku kerja ya. Jadi saya ini menuliskan orang-orang yang sudah saya prospek, yang sudah saya follow up gitu ya. Supaya apa? Supaya enggak lupa gitu ya. Ini saya punya, jadi sudah lama Bapak Ibu saya tulis di sini supaya mengingatkan saya siapa orang-orang yang nama-nama yang udah pernah kita prospek, yang sudah di follow up itu saya tulis di buku kecil ini gitu. Ya, saya kasih waktu ya. Oke, beberapa detik ke depan selesai. Coba nih saya tanya, berapa yang udah ditulis nih?
Saya bikin acara begitu ya Bapak Ibu tuh semua juga saya tulis Bapak Ibu ya. Supaya kita nanti gampang follow up-nya. Karena mohon maaf ya Bapak Ibu kita nih pikiran kita ini terbatas, gampang lupa juga kalau nggak ditulis lupa. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita udah tuliskan, kita doakan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, yang siap menjadi customerku, pelangganku, ataupun menjadi timku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, ntar lagi ya, saya tunggu. Jadi menuliskan daftar nama ini sangat-sangat penting. Kalau kita udah tulis daftar nama kita, tinggal kita membuat jadwal kerja. Oke, besok saya ketemu ini. Lusa saya bertemu ini. Seperti itu. Saya follow up ini. Jadi memang harus ditulis. Supaya kita ingat dan tidak lupa. Gitu. Oke, sudah selesai? Coba saya kepengen tahu nih yang sudah menulis, boleh diketik namanya dan berapa yang udah ditulis. Ya biasanya kalau orang normal tuh 15 menit begitu udah bisa tuh 100 nama. Nama aja Bapak Ibu, nanti nomor teleponnya nggak usah. Coba silakan, saya kepengen tahu nih yang sudah menulis. Yang udah menulis dan dapat berapa? Misalkan 10 atau 15 boleh ditulis. Silakan. Belum ada Sepertinya yang kenapa? banyak yang banyak ini. Oh ya, wah keren banget nih. Ada yang Mbak Irma, ini udah 15, keren. Kak Madi udah tulis 10, ya. Ya cepat ya, pada 1 menit loh ini. Nah kalau 10 menit udah 100 nih. Iya. Nah ini leader kita nih Pak Yudhoyono udah nulis 9 gitu ya. Wah keren banget ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat basic, tapi kadang-kadang orang itu lupa. Sudah closing 2 orang, Mbak. Wah, keren banget nih itu kan. Ini bener nih Mbak Irma menulis dan akhirnya closing 2 nih, Bapak Ibu. Udah langsung ada testimoninya. Ya kan? Nah, mungkin juga yang lain ya. Oke, jadi Mas Win dia menulis 9. Wah, keren banget. Bisa closing semua nih nanti Mas Win ya. Ya, jadi menuliskan daftar nama ya Bapak Ibu ya. Besok mungkin bisa sharing sama leadernya, ditulis malam hari ini. Ya, boleh ditulis 100 nama supaya Bapak Ibu segera jadi jet. Segera jadi pol gitu ya. Bahkan ini masih ada hadiahnya ya kalau naik peringkat ya. Spesial dari X Aura gitu ya. Yang jet dapat 1 juta, yang pol dapat 2 juta dan seterusnya ya. Dimulai dari menuliskan daftar nama. Oke, selanjutnya saya akan sharing. Yang selanjutnya adalah tentang impian gitu ya. Saya cepat aja karena memang ini waktu saya nggak banyak begitu ya. Karena nanti akan ada selanjutnya. So dari saya yang cantik ya, Kak Madi Indrayani akan juga berbagi sharing malam hari ini. Oh ya, ini Pak Yudhoyono menyampaikan video impian siapa? Oke, jadi Bapak Ibu untuk kita di sini berhasil ya, itu kita mesti punya goal dan impian yang jelas gitu. Kenapa? Kalau kita memiliki impian, maka kita akan menjadi sangat-sangat semangat ya. Impian itu merupakan bahan bakar ya yang atau motivasi utama untuk menjalankan bisnis network marketing ya. Jadi impian itu apa sih? Impian itu suatu keinginan yang sangat kuat dan kita rela melakukan apa saja untuk meraihnya ya. Dan impian itu Bapak Ibu harus ditulis ya atau digambarkan atau divisualisasikan. Semisal Bapak Ibu misalnya nih saya kepingin umroh gitu ya, ada gambar gitu ya, gambar umroh seperti itu. Atau kepingin rumah, boleh digambarkan rumah seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, impian itu sangat penting. Saya pun juga membangun bisnis network marketing. Kenapa saya semangat gitu ya? Ya karena saya punya impian. Bahkan saya saat ini di Aura saya juga punya impian. Nah, ini mungkin ini pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu, saya sederhanakan aja ya. Maksudnya gini, kita harus punya goal itu jangkanya pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, ini contoh aja Bapak Ibu. Semisal kita kepingin goal jangka pendek, kita punya bonus Bapak Ibu itu ada bonus mingguan, betul ya? Nah, bonus mingguan ini bisa menjadi goal target kita jangka pendek, gitu ya. Jadi seminggu sekali Bapak Ibu, oke karena saya masih baru, saya harus bisa ke pairing gitu ya, 500 CV gitu, ya.
dan kemudian meningkat menjadi 1.500 CV supaya jadi JIT gitu ya. Apalagi kalau kita sekarang di Saura enak ya, karena dia bisa terakumulasi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya goal mingguan, Bapak Ibu tuh akan semangat. Contoh lagi, saya dalam 1 minggu saya harus closing sponsor sendiri itu 2, mensponsori 2 orang. Itu juga jadi goal target jangka pendek gitu. Walaupun yang premium tadi ini ya, Bapak Ibu sudah nggak perlu RO kembali ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mentargetkan diri sendiri, oke saya 1 minggu 1 atau 2 itu saya harus tercapai. Ini juga mengingatkan saya Bapak Ibu supaya apa? Supaya kita lebih semangat. Karena kalau orang punya target itu lebih semangat gitu ya. Kemudian kalau jangka menengah, semisal nih, jangka menengah, semisal di bulan ini dalam 1 bulan nih contoh, itu Bapak Ibu kepingin peringkat JIT ataupun PEL gitu ya, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bisa targetkan bulanan gitu ya, jangka menengah. Nah, untuk yang jangka panjang, Bapak Ibu contoh, misalkan saya nih, saya kepingin dalam tahun ini saya kepingin punya uang 1 miliar. Ini jangkanya panjang ya, bisa 1 ataupun 2 tahun gitu ya. Atau Bapak Ibu kepingin punya rumah gitu ya, itu bisa jangka panjang. Kenapa Bapak Ibu kita harus punya goal dan impian supaya kita semangat? Karena bisnis ini Bapak Ibu kita adalah bosnya sendiri gitu ya. Bosnya itu ya diri kita sendiri, bukan leader kita sendiri. Jadi kalau kita nggak punya impian, nggak punya goal yang jelas, maka ya mungkin ada hujan, ada masalah gitu, kita udah langsung melempem gitu ya, nggak semangat ya. Tuh. Nah tadi Pak Yudhoyono menyampaikan di chat ya, supaya kita lihat sebuah video yang mungkin juga menjelaskan gitu ya tentang impian itu seperti apa. Silakan Mas Rafan menayangkan videonya. Mengetahui hukum ketertarikan, aku ingin sekali menerapkannya dan melihat apa yang dihasilkannya. Pada tahun 1995, aku mulai membuat papan visi, di mana aku mengumpulkan sesuatu yang kuinginkan atau sesuatu yang ingin aku tarik, seperti misalnya sebuah mobil, arloji, atau pasangan impianku. Dan kutempel foto keinginanku di papan visi tersebut. Tiap hari aku duduk di kantor, memandang papan ini dan mulai membayangkan. Aku bayangkan sudah mendapatkan keinginanku. Waktu aku bersiap untuk pindah, aku masukkan semua perabotan dan kardus-kardus dalam gudang penyimpanan. Aku sudah 3 kali pindah dalam jangka waktu 5 tahun. Lalu aku pindah ke California, membeli sebuah rumah dan merenovasinya selama setahun. Lalu memindahkan semua barang-barang dari rumah lamaku 5 tahun yang lalu. Suatu pagi, sekitar jam 7.30 pagi, putraku masuk ke kantorku dan salah satu kardus yang sudah 5 tahun tertutup ada di depan pintu. Putraku menduduki kardus itu sambil menendanginya, dan aku bilang, "Nak, tolong hentikan, ayah sedang bekerja." Isi kardus ini apa, Ayah? Aku jawab, itu papan visi ayah. Papan visi itu apa? Tempat ayah menaruh semua cita-cita ayah. Ayah gunting dan ayah tempel sebagai sesuatu yang ingin ayah capai. Tentu saja di usia 5,5 tahun ia belum paham. Jadi aku bilang, mari ayah tunjukkan. Itu cara yang termudah. Lalu kubuka kardus itu dan saat ku keluarkan papan visi, di situ tertempel foto sebuah rumah yang kubayangkan 5 tahun sebelumnya. Yang membuatku terkejut adalah kami tinggal di rumah itu. Bukan hanya rumah yang mirip, tanpa sadar aku telah membeli rumah impianku dan merenovasinya. Saat melihat foto rumah itu, aku mulai menangis karena takjub. Kenapa Ayah menangis? Sayang, akhirnya ayah mengerti cara kerja hukum ketertarikan dan kekuatan visualisasi. Dan akhirnya ayah paham semua yang ayah baca dan ayah kerjakan. Kehidupan dan cara ayah membangun perusahaan bisa diterapkan untuk rumah juga. Dan ayah membeli rumah impian kita tanpa menyadarinya. Imajinasi adalah segalanya. Itu adalah gambaran dari atraksi kehidupan di masa depan. Tentukan apa yang Anda inginkan. Yakin Anda bisa mendapatkannya. Pasti mendapatkannya. Tidak mustahil bagi Anda. Lalu, pejamkan mata Anda beberapa menit setiap harinya dan bayangkan untuk memperoleh keinginan Anda dan merasa sudah memilikinya. Buka mata Anda, lalu konsentrasi pada apa yang Anda syukuri. Dan kemudian, cobalah menikmatinya, oke? Lalu jalani hari Anda dan serahkan pada semesta alam. Dan percaya bahwa alam akan mencari cara untuk mewujudkannya.
Oke. Terima kasih Mas Rafan buat videonya ya Bapak Ibu. Ini video ini sangat keren ya Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa untuk kita berhasil Bapak Ibu kita harus punya impian, impian yang kuat, dan kita yakin impian itu akan kita capai ya. Bahkan kita sudah menerimanya gitu ya. Saya juga punya banyak impian Bapak Ibu dan beberapa sudah tercapai. Seperti contohnya waktu saya kepingin punya rumah Bapak Ibu, itu saya membayangkan memang saya sudah punya rumah dan saya masuk ke rumah itu setiap hari gitu. Dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan gitu ya, saya bisa tinggal di rumah yang saya impikan. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini pasti punya impian. Apa impian Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu gitu ya. Karena impian kita tentunya berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, pegang impian itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita pegang impian itu dan kita yakin bersama bisnis kita di X Aura ini Bapak Ibu akan dapat gitu ya. Percaya sudah menerimanya ya. Percaya sudah menerimanya. Jadi tentukan impian kita, perjelas impian kita, bayangkan dan Bapak Ibu sudah menerimanya. Maka Bapak Ibu akan benar-benar menerimanya. Karena saya udah mengalami, leader-leader kita juga udah mengalami gitu ya. Dan bersama Exaura Bapak Ibu, apa yang menjadi impian Bapak Ibu itu tidak mustahil ya. Asal Bapak Ibu betul-betul yang tadi saya sampaikan, yang Mbak Dewi juga sampaikan, yang pertama pakai produk, mengerti tentang marketing plan-nya ya. Kemudian kita menuliskan daftar nama, kita berdoa, kita menemukan orang-orang yang tepat. Kemudian selanjutnya kita punya impian dan setelah sesi ini Bapak Ibu, saudari saya yang cantik gitu ya, akan memaparkan dua hal lagi apa yang dilakukan supaya kita bisa menjadi berhasil ya. Saya mendoakan Bapak Ibu yang hadir sini ada bersama saya ya 33 orang ini, semua ini adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang beruntung karena di luar sana banyak orang yang nggak bisa ikut Zoom malam hari ini dan Bapak Ibu bisa ikut nih, bisa belajar bersama-sama ya. Saya yakin dengan berkat Tuhan Bapak Ibu akan mendapatkan semua hal yang terbaik yang bahkan belum pernah Bapak Ibu pikirkan gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah tentukan malam hari ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkannya. Dan di sini Bapak Ibu tidak sendiri, ada para mentor-mentor yang luar biasa, ada leader kita yang luar biasa, Bapak Yudhoyono Slamet, ada New Jit Mbak Dewi Amalia, juga ada New Jit Kamade Indrayani, dan leader-leader kita yang lain. Bapak Ibu semangat, X Aura, kita sukses, dan nanti di bulan 11 kita akan pergi ke Turki bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada MC kita yang cantik dan baik hati. Silakan, Mbak Diana. Wah, informasinya, pelajarannya benar-benar luar biasa. Oke, kita ketikkan angka 5 untuk bahasa kami. Diberi lagi malam ini luar biasa. Mantap sekali ilmunya hari ini. Wah, ini kalau yang tidak ikut benar-benar rugi nih ya Mbak Tia. Oke, kita lanjutkan dengan leader lagi ini. Wah, ini yang hebat juga ini beliau dari Jakarta yang sudah peringkat G. Wah, mari kita panggil Ibu Made Indrayani. Monggo, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu MC yang cantik sekali Ibu Diana ya. Salam kenal ya Bu Diana. Baru kali ini saya lihat wajahnya langsung ya, biasa cuma lewat WA aja. Iya, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Di sini ada mentor saya nih, ada Pak Yudi. Selamat malam Pak, Mbak Sri ya, ada Bu Dewi luar biasa ya, Bapak Ibu yang lainnya. Salam kenal, nama saya Made dan saya beruntung saya baru saja landing dari Bali ini sebetulnya masih rada-rada ngantuk gitu ya. Tapi karena mendapatkan tugas berbagi dari leader saya, siap Kak gitu ya, dan luar biasa ya. Malam hari ini Bapak Ibu saya dapat waktu kurang lebih 10 menit saja ya, nggak usah lama-lama. Jadi tugas saya adalah untuk langkah sukses yang selanjutnya yaitu presentasi, follow up, dan alat bantu. Nah, tadi sebelum saya masuk ke presentasi dan follow up, teman-teman yang tadi dikatakan oleh Mbak Dewi sama Mbak Sri betul sekali ya. Jadi selain kita harus menjadi kita di usaha jaringan ini sangat beruntung karena kita kerjanya teamwork ya. Tapi tetap kalau saya pribadi saya punya keinginan saya harus bisa juga mandiri ya karena saya adalah seorang leader ya. Seperti kata Mbak Sri ya, mentang-mentang ada mentornya bukain akun dong mentor
gitu ya. Daftarin member ke aku dong, mentor. Nggak boleh juga ya, karena kan kita adalah leader gitu ya. Nah, jadi teman-teman sesegera mungkin memahami bagaimana web kita di Xaura dan teman-teman bisa lakukan secepat mungkin karena teman-teman adalah seorang leader ya dan di belakang teman-teman sudah menunggu pasukannya ribuan pasukan ya, luar biasa ya, semangat. Oke, saya lanjutkan dengan presentasi dan follow up ya langkah suksesnya. Nah, teman-teman di sini ada slide-nya sedikit ya, cuman saya menambahkan saja. Jadi untuk presentasi dan follow up itu teman-teman boleh memilih, kita ada banyak cara ya, antara lain ada cara offline atau kopi darat ya, atau ketemu langsung gitu ya. Ini kegemarannya Mbak Dewi sama Mbak Sri ya, kopi darat gitu ya. Ada juga pilihannya secara online. Nah, kalau secara offline gampang ya, pokoknya penting ketemu, janjian ya. Buat janji dulu pastinya ya, mau ketemu, mau ke rumahnya, mau di tempat ngopi atau acara-acara besar seperti XBO yang kemarin di Solo pun boleh, atau yang Mbak Sri mengundang ya teman-temannya di Tulungagung itu pun boleh ya. Nah, dengan cara kedua bisa juga secara online. Nah, ini kegemaran saya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lebih lebih menyukai secara online, saya pribadi salah satu alasan saya untuk menyukai lebih suka presentasi online, satu keterbatasan waktu kalau saya pribadi ya, karena memang kegiatan saya sebetulnya lebih banyak di luar Xaura ya, karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ya teman-teman ya, sehingga tidak memungkinkan saya harus bertemu langsung hanya untuk fokus ke Xaura. Itu saya belum bisa menjalankan selama ini ya. Jadi lebih mainan jempol ya teman-teman ya. Bisa dilakukan lewat WhatsApp grup, lewat status ya, lewat video call ya. Mbak Sri juga sering mengajak saya call conference ya, lewat Zoom ya teman-teman ya. Sekarang sudah banyak sekali sosmed yang bisa kita manfaatkan ya, tapi tentu kita juga harus melihat kode etiknya ya. Dan luar biasa teman-teman, di Xaura ini kita memiliki Xaura Academy ya, dan teman-teman ada banyak alat bantu yang bisa teman-teman pakai ya. Nah, ini nyambung ke alat bantu ini Mbak Diana ya, jadi langsung ya. Nah, jadi ketika kita bicara alat bantu teman-teman, ketika kita mau presentasi secara offline ya, tentunya alat bantu yang salah satunya kita bisa bawa adalah buku presentasi ya. Walaupun sekarang kita belum punya flip chart ya, flip chart yang bentuknya standar flip chart, tapi kita bisa menggunakan pakai handphone juga boleh ya, presentasinya lewat handphone. Kemudian juga bisa di print juga bisa, kalau yang lebih suka membawa secara fisik gitu ya. Tapi salah satu alat bantu yang saya suka antara lain adalah tester ya. Bagi saya tuh tester tuh alat bantu saya ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ketika saya menjalankan bisnis Xaura ini, saya berawal lebih sering dari produk. Jadi saya sebutkan gitu ya. Oke, flipchart sudah ada ya. Oke, belum sampai di saya nih Pak, flipchartnya Pak. Nah, jadi dari tester itu saya suka bawa, itu pun berkat arahan dari mentor-mentor saya ya, dari Mbak Sri Utami juga. Kami siapkan testernya, saya bikin stiker Xpen. Lebih sering saya pakai testernya Xpen ya. Saya bikin stiker, saya suka siapkan. Kemudian saya bikin kartu nama teman-teman. Jadi dalam satu, nah mana ya, saya punya tester ya contohnya. Ini saya mencontoh dari Mbak Sri sebetulnya ya. Jadi satu lembar Xpen itu saya potong jadi beberapa ya, jadi 4 ya. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi seperempat tester, habis itu saya ikutin Mbak Sri nih. Habis itu saya kasih satu stiker, habis itu saya kasih alkohol swab. Nah, ini juga ngikutin Mbak Sri plek-ketiplek ya teman-teman ya. Kemudian saya bikin kartu nama. Jadi semuanya itu saya masukin dalam satu plastik kecil ini ya. Plastik kecil seperti ini. Nah, ini saya selalu bawa teman-teman. Ada di tas saya nih. Nah, tasnya udah keren nih. Wah, nggak kelihatan ya. Saya harus buang dulu nih videonya ya. Nah, jadi ini saya senang melakukan ini ya. Bentar ya, biar kelihatan. Nah, kelihatan deh background saya sebentar ya. Nah, jadi dalam satu bag ini teman-teman
XP-nya saya bagi seperti ini hanya 1/4. Kemudian saya ada kartu nama ya. Nah, sini ya kelihatan ya di sini ya. Kartu nama. Kemudian saya ada bikin stiker. Manakah stiker saya? Ini sangat membantu. Jadi biasanya saya menyampaikan ini stiker saya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini saya cetak dari materi presentasinya XBO, teman-teman ya. Oke, saya pakai background lagi nih karena belakang saya rame ya. Nah, ini menurut saya alat bantu yang sangat membantu ya, teman-teman. Jadi ketika membuka pembicaraan, kemarin kayak di ruang tunggu bandara dan lain-lain dimanapun teman-teman yang saya bisa, saya mengatakan, Bu, izin, mau berbagi informasi dong, saya bekerja di perusahaan ini, bla bla bla. Seperti ini. Testernya ini buat Ibu ya. Dan kenapa saya lebih senang memberikan kartu nama, teman-teman? Karena kalau orang yang baru saya kenal, kalau waktu ngobrolnya nggak banyak ya, kalau di bandara tuh kan kadang orang fokus dengerin panggilan-panggilan flight begitu ya. Mereka biasanya agak nggak fokus juga ngobrol sama kita. Jadi kalau kadang-kadang tiba-tiba kita minta nomor telepon, kadang-kadang mereka juga nggak nyaman. Jadi saya kasihnya kartu nama. Itu salah satu alat bantu. Dan alat bantu yang terakhir yang saya baru juga punya adalah landing page ya. Mbak Sri Utami sempat saya kasih tadi pagi ya, baru jadi semalam landing page saya. Itu pun bagus ya. Saya pertamanya diinfo oleh Pak Ismet ya. Pak Ismet membuat landing page dari Pak Iman tuh, Pak Yudiono ya, rekannya Pak Yudiono juga tuh sepertinya. Saya ikut membuat dan sangat membantu menurut saya. Jadi bagi saya itu lebih elegan begitu ya, karena kebetulan rekan-rekan yang sering saya ajak ngobrol itu memang rekan-rekan middle up. Jadi lebih elegan menurut saya dengan menggunakan landing page seperti itu ya. Kemudian alat bantu yang lain juga yang saya senang adalah channel dari One More Academy. Mohon maaf, X Aura Academy ya. Masih kepleset ini ngomongnya ya. Dan channelnya ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah sempat menyimak, ini luar biasa karena dia juga ada nggak hanya membahas tentang produk dan marketing plan, tapi dia juga membahas tentang motivasi. Targetnya mungkin kita boleh menentukan target market ya yang kita mau tuju ya. Kalau saya pribadi, saya ingin sekali ya saya punya law of attraction, saya pengen punya mitra-mitra yang Gen Z gitu ya, Gen Z yang anak-anak muda yang memang dia melek teknologi karena percepatan itu akan terjadi. Dan karena yang kita jual juga sebetulnya ada sebuah teknologi ya teman-teman ya, teknologi transdermal gitu ya. Jadi saya sebenarnya targetnya lebih ke arah Gen Z ya, yang melek sosmed seperti itu. Kemudian Zoom, teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah tahu, Zoom X Aura itu ada setiap pagi, setiap hari, dan di pagi hari ya, jam 9 sampai jam 9.30, itu ada teman-teman yang presentasi itu kayak quick presentasi ya, jadi presentasi cepat, dan kalau Zoom yang cukup lebih lengkap, itu adanya di Selasa dan Jumat. Nah, jadi teman-teman manfaatkan itu untuk mengundang, tugas kita hanya mengundang, hadir, dan mengundang gitu aja. Nah, kemudian seperti malam ini ya, mentor kita Pak Yudi sudah sangat luar biasa menyediakan forum khusus ya untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, jadi penguatan-penguatan. Dan ke depan mungkin topiknya akan bisa berkembang ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Mungkin lebih ke sana, alat bantu yang tak kalah penting adalah mengenalkan calon mitra kita dengan mentor kita. Ini menurut saya paling manjur, paling manjur ya. Jadi saya sama Mbak Sri sering melakukan teman-teman saling silang. Kalau Mbak Sri presentasi, saya diajak teleponan bareng. Kalau saya presentasi, saya colek Mbak Sri. Jadi kita saling mengenalkan dan di sini kita perlu belajar yang namanya edifikasi. Edifikasi itu nggak harus ke atas ya, nggak harus ke mentor, tapi juga bisa kita ke tim di bawah kita. Jadi intinya edifikasi teman-teman. Dan di sini teman-teman Solo luar biasa ya. Kemarin ya Solo membara ya. Kemarin ya luar biasa sudah bisa mengadakan acara yang offline ya. Bagi teman-teman yang berada di kota-kota yang belum ada XBO offline ya. Termasuk di Bekasi ya. Juga belum ada XBO offline. Nah, nggak usah berkecil hati. Kita bisa optimalkan online. Dan juga hal-hal yang sifatnya bisa kita lakukan seoptimal mungkin, mari kita lakukan. Karena saya sendiri menjalankan X Aura ini dengan segala keterbatasan yang ada ya.
terutama keterbatasan waktu teman-teman. Tapi memang saya sepakat tadi dengan yang Mbak Sri bilang tentang impian ya teman-teman. Jadi impiannya harus kuat, connect dengan alam seperti yang selalu diajarkan oleh Pak Yudi. Dan luar biasa teman-teman dengan segala kesibukan kemarin di Bali. Minggu ini saya mensponsori 3 orang klasik. Yeay, saya sangat semangat teman-teman ya. Dan itu pun saya tidak menyangka teman-teman, tidak menyangka sama sekali ya. Ada yang closing itu dari tester. Saya sudah memberikan testernya waktu saya awal-awal bergabung. Ada yang dari karena undangan Zoom. Dan bagi teman-teman yang belum memanfaatkan promo gratis produk ya, segera manfaatkan. Anggap aja free satu, misalnya ambil klasik, free satu pack Xpen itu anggap saja untuk kita sedekah tester teman-teman ya, karena ini luar biasa. Kurang lebih 1 juta kan ya harga satu pack itu, malah 1,2 juta. Yuk teman-teman yang belum manfaatkan segera manfaatkan. Ya mungkin itu aja karena saya juga mau belajar dari mentor kita yang luar biasa ya, dari Pak Yudi ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman, yang jelas apapun itu selaraskan dengan alam, berbuat baik karena hukum tabur tua itu pasti selalu terjadi. Dan bagi saya saat ini yang di depan mata saya ada sebuah peluang yang luar biasa yang bisa saya lakukan dan yang bisa saya kerjakan untuk memperbesar kapasitas saya untuk bisa berbagi dengan sesama. Ya, luar biasa. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di meeting selanjutnya dan mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa ya. Sebelumnya saya kembalikan kepada MC dan mari kita sama-sama membuka hati kita untuk belajar dari pembicara kita yang terakhir. Oke, Mbak Diana aku kembalikan ya waktunya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini ilmunya nih dari Bu Made. Wah, saya bertambah ini ilmunya. Saya akan ikutin itu Bu Made. Oke, kita ketikkan angka 2 untuk Bu Made. Sebelum kita hadirkan pembicara kita yang hebat berikutnya. Oke, yang terakhir mari kita lebih fokus lagi. Karena ini materi dari beliau ini benar-benar sangat sayang kalau dilewatkan. Oke, kita hadirkan leader hebat kita. Mentor saya juga, inspirasi saya juga yang memberikan banyak ilmu dan inspirasi untuk kita semua. Dengan sangat mudah, menyenangkan, beliau sudah berada di peringkat pol. Ya, mari kita sambut Pak Yudiono Slamet dari Solo. Oke, kita beri aplaus dengan mengirimkan 1 miliar untuk beliau. Pak Yudiono, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Diana, MC-nya yang meriah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, makasih MC-nya semangat nih, sambil presentasi bisa jadi MC ya. Oke, makasih juga tadi materinya keren dari Mbak Made ya. Mbak Made tadi menginspirasi, mengingatkan kita kembali dengan cara sedekah tempel ya, sedekah tempel nggak cuma tempel diri sendiri tapi nempel juga ke prospek ya, dipotong-potong tempel-tempel dapat tadi ya, tadi dapat 3 orang aktivasi ya. Salah satunya gara-gara sedekah tempel. Selamat buat Mbak Made, materinya tadi menginspirasi. Juga tadi kita belajar dari Mbak Sri Utami. Cakep ya, Mbak Sri Utami tadi bicara tentang bagaimana membangun sebuah impian ya. Membuat sebuah impian yang kuat. Jadi impian yang kuat itu adalah impian yang divisualisasikan atau impian yang digambarkan dengan pikiran yang jelas ya. Visualisasi dibayangkan jelas dan dirasakan dan bisa didengar suaranya ya. Nah itu makanya tadi filmnya juga bagus sekali, film yang diputar bagaimana akhirnya alam raya ikut membantu mewujudkan impian. Salah satunya Mbak Sri Utami bisa mewujudkan rumah impian yang dulunya mungkin di luar nalar untuk bisa dicapai, tapi ternyata dengan kekuatan impian punya rumah yang luar biasa bagus ya. Selamat buat Mbak Sri Utami belajar tentang impian yang kuat. Nah, lalu yang sesi pertama tadi kita belajar juga dari Mbak Dewi. Selamat Mbak Dewi ya. Mbak Dewi tadi bicara bagaimana kita kenal 5P. Nah, sehingga kita tahu nih kita masuk ke Saura ya, kita ke bisnis Saura ini 5P-nya sudah masuk, terutama P pertama itu produknya ya. Produknya unik,
ya. Kemudian kita sedikit pesaing, bahkan mungkin bisa dibilang tanpa pesaing karena kita memiliki kualitas yang nomor satu, ya. Nah, ini 15P ini keren banget. Nah, itu yang menyebabkan kenapa produk ini kita melaju dengan tanpa hambatan yang berarti. Oke, nah dari materi itu, dan juga terima kasih buat operatornya nih, Mas Rafan ya. Mas Rafan nih, operator profesional ya di acara hari ini. Oke, nah lalu sekarang kita mulai. Lalu apa dong yang kita lakukan selanjutnya setelah kita dapat materinya tadi, 6 langkah sukses yang disampaikan ya. Lalu yang utama buat kita itu adalah tadi yang disampaikan sama Mbak Dewi, itu adalah kita sudah dapatkan impiannya, perkuat. Nih saya kasih tahu ya, lakukan impian Anda dengan kuat. Caranya gimana supaya alam raya bekerja dengan kita? Yang pertama tadi adalah lakukan dengan ikhlas. Ikhlas, maksudnya ikhlas gimana? Untuk impian yang ikhlas, ya impian yang melibatkan medan kuantum di alam raya ini mewujudkan menjadi sebuah materi dari sebuah pikiran, gambaran, bayangan, keinginan yang digetarkan ya dengan rasa, digetarkan dengan rasa. Jadi ada rasa yang menggetarkan. Itu nanti yang tidak nyata itu akan menjadi materialisasi, menjadi nyata, menjadi realita dan hadir di dalam hidup kita dengan cara yang ajaib. Nah, salah satunya melalui bisnis Saura ini. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan sama Mbak Dewi, lakukan dengan kerja ikhlas. Ini nomor 1. Ya, kerja ikhlas ini termasuk impian pun lakukan dengan melibatkan alam raya. Caranya gimana nih? Saya kasih tahu ya buat teman-teman. Ini penelitian ya. Penelitian bukan dari saya ngasih tahu ya, tapi ini penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh di USA, di Amerika, bagaimana sebuah medan kuantum dalam raya ini bisa mewujud, ya, menjadi sebuah realita, menjadi sebuah materi seperti yang Anda inginkan. Lakukan kerjasama antara otak sadar dengan otak bawah sadar atau pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, ya, itu menjadi sebuah sinkronisasi. Bahasa ilmiahnya sinkronisasi. Sehingga kalau dalam fisika disebut terjadi resonansi gelombang antara pikiran kita dengan alam raya, dengan gelombang alam raya. Disebut satu frekuensi. Makanya disebut resonansi, itu berarti frekuensinya sama. Ya, getarannya sama sehingga alam raya akan menangkap. Lalu caranya gimana, Pak? Saya pengen punya rumah. Coba sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau punya rumah? Ketik 1. Yang mau punya rumah. Ya, ayo ketik 1. Yang mau punya rumah. Coba diketik, saya doakan punya rumah. Oke, Mas Ervan. Oke, Mbak Surliana Sitohang. Oke, Mbak Sumi, Mbak Sutini. Wah, Mbak Sutini udah punya rumah lagi nih ya. Mbak Yuria, oke. Oke, ternyata semuanya mau punya rumah, bagus ya. Berarti pada mau nambah rumah, yang udah punya rumah juga ngetik 1 nih gitu. Rumah yang kedua katanya. Oke. Nah, salah satu punya rumah. Pak, saya nggak pengen punya rumah, saya pengen berangkatin umroh sekeluarga. Oke, yang mau punya berangkat umroh ketik 2. Ya, saat ngetik 2 sambil katakan umroh, amin. Ya, sambil ada getarannya. Waktu ngetik 2 ya, ketik angka 2. Yang mau berangkat umroh bersama keluarga, silakan ketik 2. Ya, oke. Atau yang mau yang Kristiani, misalnya mau ke Yerusalem, ayo ketik 2, boleh. Ya. Atau yang Hindu ya bisa berangkat ke India ya, oke, ketik 2 ya untuk apa namanya sama ibadah, ketik 2. Nah, saat mengetik angka 2 itu bukan sekedar nulis, tapi Anda harus merasakan. Nah, ini kuncinya ya. Nah, ini ada kata-kata bagus bahwa kata-kata bagus ya menurut penelitian bahwa Tuhan itu hanya mewujudkan apa yang kamu getarkan. Tuhan tidak mewujudkan apa yang kamu katakan, ya. Tapi Tuhan akan mewujudkan apa yang kamu getarkan atau kamu rasakan. Nah, artinya kalau dalam bahasa fisika artinya apa yang kamu vibrasikan, apa yang kamu getarkan atau vibrasikan. Nah, maksudnya makanya tadi waktu Mbak Sri Utami bilang, ya, menginginkan rumah dan merasakan seolah-olah sudah memiliki rumah tersebut. Nah, itu artinya getaran rasanya itu sudah seolah memiliki. Nah, lalu gimana caranya itu terwujud? Gampang. Nah, ini penelitian ya. Waktu saya baca bukunya Chicken Soup for the Soul, ya penulisnya, itu dia menulis
pengen memiliki kehidupan yang luar biasa dan tulisannya dihargai kurang lebih kalau dalam bahasa sekarang 100 miliar dalam rupiah ya. Dia menginginkan lo dia tulis cek 100 miliar itu cek kosong dia tulis 1 miliar 100 miliar rupiah ya, kalau dalam dolar ya hitung sendiri lah. Nih saya dalam rupiah supaya gampang ini. Lalu dia tulis lo tempel di atap rumah, di atap langit-langit tempat dia tidur. Setiap dia mau tidur lihat ke atap langit gini, dia lihat ada cek 100 miliar ya, ditujukan kepada dia. Waktu dia nulis itu dia nggak punya uang dan hidupnya miskin. Ya. Tapi dia tulis ya, dan dia merasakan seolah-olah itu sudah datang kepada dia atau sudah jadi milik dia. Nah, jadi pada dia lihat ke atas ke atap gini ya, di atap itu di langit-langit ada tulisan cek itu 100 miliar atas nama dia gitu kan. Lalu dia ngeliat pas gini sampai dia tertidur, sampai ngelihat 100 udah milik dia. Lalu sampai dia bayangin sambil matanya merem ya, sampai ngantuk-ngantuk tertidur sambil bayangin dengan 100 miliar itu apa? Dia naik kapal pesiar, ya dia naik mobil sport ya. Dengan uang segitu dia beli rumah yang bagus ya. Dia bayangin sampai dia tertidur. Ya. Jadi dilakukan 5 menit sebelum tidur. Lihat. Pas bangun tidur dia ngelihat lagi ya, dia ucap terima kasih Tuhan, ya saya sudah mendapatkan. Ya walaupun itu belum mendapatkan tapi dia bayangkan seolah-olah sudah mendapatkan ya. Terima kasih Tuhan, saya sudah merasakan mendapatkan gitu. Nah, sudah itu dilakukan 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah tidur. Anda tahu apa yang terjadi? Kurang lebih 2 tahun kemudian ya, apa yang dia gambarkan dan tuliskan terwujud. Dengan cara yang ajaib. Ya saya nggak usah cerita gimana prosesnya, tapi nanti selain waktu saya akan ceritakan itu prosesnya semuanya ajaib datang. Ya. Dan dapatkan uangnya juga seperti yang dituliskan itu. Nah lalu sekarang pertanyaan saya tadi, Pak saya mau berangkat umroh atau Pak saya mau ke Yerusalem atau ke tempat ke India misalnya. Nah sekarang bisa nggak teman-teman tulis saya mau berangkat umroh bersama keluarga ya, tulis terus kasih foto umroh, foto Ka'bah misalnya, Ka'bah lalu foto keluarga, tempel di langit-langit coba. Langit di langit-langit ya. Kalau susah ya di mana di pinggir tempat tidur juga boleh ya. Nah, lalu Anda lihat gambar itu lebih bagus lagi karena sebetulnya Anda harus menggunakan 5 panca indera ya. Jadi lihat, dengar ya, lihat, dengar ya. Lalu rasa bisa dengan disentuh, dirasakan, disentuh gitu gambar Ka'bahnya tadi ya misalnya, disentuh fotonya bisa dirasa. Kemudian dengar itu dengan kasih musik ya. Kan Anda punya handphone nih ya, nih punya handphone. Nah handphonenya buka YouTube ya, buka YouTube lalu cari musiknya. Nah saya punya YouTube nih ya, langsung cari YouTube yang lagu apa, kalau ya Muslim kan keramaian di Ka'bah itu kan la baik Allahumma la baik. Nah itu kan, nah itu ada di situ, klik dengerin seolah-olah itu suara memang ada di area Ka'bah ya. Kalau yang lain mungkin bisa menyesuaikan musiknya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Putar. Setelah itu Anda lihat gambar Ka'bahnya di atas, lalu kemudian Anda tutup mata, lalu bayangkan dan kemudian setel musiknya ya. Pelan-pelan, lalu di dalam bayangan itu dengan suara yang lirih pelan ya, suara dari musik itu, kemudian Anda tertidur, 5 menit sebelum tidur kan bayangin Anda ada di sana bersama keluarga ya, putar lalu melihat mereka semua pakaian ihram. Anda bayangkan seolah sedang terjadi. Itu pasti gambarnya makin jelas karena ada musiknya. Jadi auditori musik masuk, bayangan masuk, rasa bahagia juga masuk ya. Maka yang terjadi resonansi Anda itu langsung terkonek ke alam raya ya, ke Tuhan. Dan yang terjadi itu langsung terbentuk program di alam raya, terjadi penciptaan ya. Dan berapa lama? Lakukan terus. Setiap kurang lebih 40 hari lah. 40 hari. Nah setelah itu lupakan. Ya. Pak boleh nggak lompat-lompat? Boleh. Misalnya malam ini aku mau ini ya, mau Ka'bah ya. Besok aku mau punya mobil ya. Nggak apa-apa. Gambar mobil ya kan. 5 menit sebelum tidur, bayangin tuh mobilnya udah jadi milik Anda. Lalu dengerin suara mobil, dengar musiknya ya. Nah, kemudian dengerin, tertidur, bayangin Anda lagi nyetir mobil ya. Dan lakukan itu ya. Dan
Tapi jangan banyak-banyak. Jadi misalnya tadi yang satu Ka'bah, yang satu lagi hari kedua mobil, hari ketiga Ka'bah lagi, hari keempat mobil, bisa gitu ya. Hari kelima rumah. Ya udah paling banyak 3 lah diselang-seling. Jangan kebanyakan 10 semuanya dihajar gitu. Nanti bingung bawah sadar kita. Ya paling banyak 3 dengan hari yang berbeda. Boleh. Dan apa yang terjadi? Nanti alam raya itu langsung membentuk menjadi dari medan kuantum, ya terbentuk menjadi materi, ya istilahnya materialisasi, dan dia nanti akan datang ke dalam hidup kita dengan luar biasa. Nah kalau saya apa? Kalau saya ya saya tuh bayangkan saya masuk peringkat tertinggi, ya sekarang ada di Saura. Di Saura ini berarti apa peringkatnya? Ambasador. Nah saya bayangin ambasador, saya lihat panggungnya dulu. Makanya kalau ada video tadi waktu Mas Rafan buka pertama nonton itu kan, ada videonya acara-acara di Saura, panggungnya megah. Saya lihat, saya perhatikan itu. Lalu saya bayangin, oh cakep. Nah itu yang saya bawa dalam pikiran saya. Nah pada saat mau tidur, saya putar tuh musik apa yang mau saya putar nanti pada saya naik panggung. Nah saya biasanya pakai musik yang saya pengen adalah musik ini ya. Saya putar misalnya, saya buka YouTube, lalu saya ambil Tina Turner, Simply the Best. Nah ini lagunya. Ini yang saya biasanya mau saya putar. Nah, ini saya putar, tapi pelan suaranya, pas 5 menit sebelum tidur. Nah, lalu saya mulai bayangin di atas panggung dan jas warna merah, ya. Kemudian saya di atas panggung itu dengan mobil panggung, mobilnya naik ke atas panggung, dinaikin jadi dibuat jalan. Nah, ya. Terus ada diamond, patung diamond di atas panggung. Lalu saya bicara di depan banyak orang. Saya bayangin sambil dulu. Rasanya tuh. Rasanya nggak. Maksud ya teman-teman sama misalnya musiknya tadi Pak umroh, ya udah musik pada saat umroh, cari di YouTube ya musik umroh, lagunya pada saat umroh, udah putar. Nah bersama keluarga, dan itu yang nanti akan terjadi walaupun sekarang kita nggak punya uang ya. Jangan lihat realitas sekarang, karena alam raya tidak membaca itu. Realita tidak membaca Anda punya uang atau tidak punya uang sekarang, tapi alam raya akan membaca apa yang Anda getarkan. Bukan apa yang Anda katakan, tapi tergantung apa yang Anda vibrasikan atau getarkan. Nah, getarkan itu dengan rasa. Rasa itu harus ada mata melihat, telinga mendengar, ya. Visualisasi bayangan terwujud di dalam pikiran, ya. Kemudian cium baunya. Jadi kalau misalnya tadi keliling Ka'bah, seolah Anda mencium bau aroma minyak wangi di sekitar Ka'bah, ya. Bayangin gitu, ya. Dan suara musiknya dengerin. Lakukan itu 5 menit sebelum tidur. Nah, insya Allah itu akan terjadi. Itu salah satu bagaimana mewujudkan impian dengan cara yang ajaib. Ya. Nah, di Saura ini kita belajar seperti itu. Artinya nggak cuma belajar, cuman harus kerja keras, capek ya. Sekarang bagaimana keajaiban-keajaiban juga melingkupi hidup kita. Nah, Saura di bisnis kita belajar semuanya ya. Nah, yang kedua buat teman-teman, jaga vibrasi kita tetap positif ya. Jadi jangan suka berpikir negatif. Kalau berpikir negatif wajar, kita juga manusia suka berpikir negatif, tapi langsung di-delete ya, lepasin gitu. Contohnya gini nih. Contohnya ini yang sering ya. Upline negatif ke downline ya. Atau downline negatif ke upline. Karena kita bicara bisnis nih ya. Negatifnya gimana, Pak? Suka ngurusin, nih bonusnya upline berapa ya, berarti bonusnya besar gara-gara dari saya ya. Nah itu namanya uplining ya. Itu udah membuat rezeki kita seret loh. Kita mikirin rezeki orang, ngitung rezeki orang ya, itu enggak oke. Nah di sini disebut 10 pantangan ya, salah satunya ini. Ini untuk menjaga vibrasi kita tetap positif. Jadi tadi kita bicara impian bisa terwujud ya setelah kita getarkan ke alam raya. Tapi terus terang itu akan terwujud kalau nggak ada hambatan.
Nah, hambatan-hambatan ini yang harus kita perhatikan sekarang. Apa hambatan supaya impian kita nanti terwujud? Nah, hambatan ini kita harus lepasin, ya. Yang pertama, dilarang potong harga, undercutting. Nah, ini jadi teman-teman yang udah pakai produk, lalu harganya harusnya satu pak misalnya harga membernya 900.000 misalnya ya. Lalu Anda terus harga ecerannya 1,2 juta untuk yang expand, lalu Anda potong harga jadi 500.000 karena kepepet. Nah, itu melanggar vibrasi kita ya, karena ada orang yang nanti terzolimin kan. Nah, kita melanggar, artinya nggak ada yang tahu kok Pak, ya nggak ada yang tahu, tapi diri kita, vibrasi kita mengetahui. Maka otomatis tadi pada saat kita punya impian itu terhambat di sini. Ya, ini yang membuat vibrasi kita jadi lemah. Yang kedua, dilarang mengkritik upline di depan downline, ini juga bagus ya. Hati-hati berhubungan upline dengan downline, dilarang mengkritik upline di depan downline atau sebaliknya ya. Ya, atau menghitung rezekinya upline dan menghitung rezekinya downline juga nggak boleh. Ya, rezeki itu urusan Allah, jadi kita nggak usah urusan kok bisa dia kerja cuma segitu, uplineku, tapi kok bonusnya lebih gede dari aku, nggak adil, pada aku kerjanya lebih keras. Itu kan bonus gara-gara aku. Nah, ya salah. Ya, rezeki itu milik Allah. Sekerja keras apapun, kalau Allah mau Tuhan nggak mau kasih, tetap aja nggak ada rezekinya. Nggak ada duit sebesar yang Anda harapkan. Tapi kalau kerjanya santai, tapi Tuhan kasih banyak, ya itu rahasia Allah. Kita nggak bisa iri, nggak boleh menghitung rezekinya orang lain. Ya, saya dulu pernah kayak gitu. Waktu muda, ya, saya sering hitung rezekinya orang. Dia usaha itu, langsung tak hitung. Berarti dapatnya dia segini ya. Gara-gara ini orang yang datang segini, wah, kok enak banget orang. Nah, ya, saya sering hitung rezekinya orang. Akhirnya timbul rasa iri. Nah, kemudian saya ketemu sama teman saya yang Ustadz, dia bilang sama saya, Mas, saya tuh pernah dulu, dia bilang gitu, suka ngitung rezekinya orang. Ternyata saya dicerahkan, ya, kenapa hidup saya nggak banyak berubah? Ternyata saya gara-gara suka menghitung rezeki. Lalu saya kena, iya ya, saya juga begitu gitu kan. Nah, akhirnya dia cerita, jangan ngitung rezeki orang karena itu milik Allah, milik Tuhan. Ya, akhirnya sudah, dia mau kerja santai, duitnya banyak, kerja keras, duitnya sedikit, itu urusan Tuhan. Jangan berhitung dengan rezekinya orang. Ya, ya itu aja. Nah, itu oke. Nomor 3, dilarang merebut downline orang lain. Nah, ini hati-hati kita dalam bisnis Saura. Ya, kalau sudah bergabung, jangan direbut. Ya, itu juga akan menghambat vibrasi kita pada saat kita tadi mencari atau meraih impian kita. Ya, vibrasi kita terganggu. Dilarang meneruskan pikiran negatif ke downline. Yang penting ini, Anda komplain sama perusahaan, Anda komplain sama upline, ya ribut sama upline gitu. Lalu Anda ngomong negatif, baper-bapernya ke downline. Nah, ini nggak boleh. Nanti downline Anda jadi negatif semua pikirannya, dan itu akan membuat vibrasi Anda semakin parah. Ya, impian semakin jauh lagi. Nah, kemudian dilarang terlibat utang piutang antar mitra. Ini juga harus dihindari. Ya, Pak, tapi kalau sekali, iya, kalau orangnya amanah sih sekali-sekali nggak masalah ya. Karena kepepet, terdesak, misalnya keluarganya sakit, atau tiba-tiba ada kebutuhan anaknya kecelakaan misalnya ya. Pak, saya utang dulu ya, nggak usah utang, dikasih aja gitu. Tapi kalau jumlahnya besar gimana Pak? Yang ya kalau selama Anda masih orang itu amanah, dipercaya, sesekali sih boleh, tapi jangan jadikan kebiasaan. Karena biasanya orang kalau udah utang piutang antara upline antar mitra itu, ini yang menyebabkan energi kita juga vibrasinya turun ya, vibrasinya melemah. Kemudian dilarang selalu mengharapkan servis upline. Nah, ini jangan terlalu berharap, saya nggak dibantu sama upline ya, lalu Anda nggak mau jalankan. Ini nggak bisa. Bisnis ini tidak ada kewajiban membantu downline. Tidak ada kewajiban. Tapi Anda sebagai leader wajib membimbing downline. Membimbing itu ya termasuk membantu. Tapi kita nggak boleh terlalu berharap minta upline harus turun, upline harus turun. Nggak juga. Upline nggak bisa wajib untuk seperti itu. Ya, tapi kita sebagai leader wajib membantu dan membimbing downline. Tapi kita nggak boleh berharap terlalu banyak kepada upline ya. Nah, kayak kemarin misalnya saya bersyukur kemarin banyak ditemenin sama Pak Ismet ya. Pak Ismet bukan upline tapi dia adalah manajemen, dari manajemen. Kita bersyukur dibantu kemarin, saya berapa hari kan jalan sama Pak Ismet. Itu saya bersyukur ya. Tapi seandainya pun upline nggak ada yang bantu ya,
ya kita ya nggak apa-apa gitu, ya kan? Yang penting kita bantu downline. Nah, terus dilarang meminta downline dari upline. Nah, ini ya kita nggak boleh tangan di bawah. Plan, kasih dong downline ke saya. Plan itu kan temannya mu, kasih ke saya. Ya, itu ya. Artinya kita melemahkan vibrasi kita juga karena vibrasinya jadi vibrasi kekurangan. Vibrasi pengemis ya. Otomatis itu juga menghambat impian kita terwujud. Dilarang mencontohkan hal yang buruk. Ya ini contohnya banyak ya. Ya tadi salah satu contohnya hal-hal buruk, contohnya tadi gosip ya. Ya terus utang-utang nggak dibalikin ya itu contoh-contoh lah. Kemudian hindari perselisihan antara downline dengan upline. Ini juga harus kita jaga silaturahim karena silaturahim itu adalah rezeki. Kalau kita sudah mulai konflik dengan upline atau konflik dengan downline berarti otomatis vibrasi kita jelek, resonansi kita dengan sekitar kita jelek, otomatis dengan alam raya juga akan jelek. Ya makanya orang yang selalu berkonflik itu pasti hidupnya nggak enak. Ya, duit banyak tapi hidupnya nggak asik gitu ya, nggak berkah bisa dibilang. Jadi kita harus jaga, jangan suka mencari-cari konflik, ya. Tapi bagaimana justru meredam konflik, ya kan? Itu tugas kita. Karena kita kalau di luar sana banyak orang yang senangnya konflik, ya biarin aja. Ya doakan saja mereka untuk bisa lebih damai hidupnya. Yang penting kita jaga untuk kita tidak suka bikin konflik ya. Nah, hindari perselisihan dan jangan menjalankan banyak MLM ya. Jadi kalau teman-teman kebanyakan MLM juga nggak repot, jadi nggak fokus. Ya fokus. Pak saya 2 ya nggak apa-apa, 3 nggak apa saat ini. Tapi pada saat nanti udah masuk level leader, Anda harus memilih ya. Karena bagaimanapun Anda harus fokus. Oke, ini contoh pantangan-pantangan yang membuat vibrasi Anda itu bisa terganggu kalau ini dilakukan. Ya, energi kita terganggu, makanya nanti impian kita juga nanti susah terwujud secara ajaib. Oke, saya rasa itu kita geser sebentar. Nah dari gambaran ini Bapak Ibu ya, dari gambaran ini berarti oke lah kalau gitu saya harus berubah. Ya, kalau orang lain nggak mau berubah nggak apa-apa. Yang penting kita yang berubah. Ya, kita nggak bisa membuat orang itu berubah. Tapi kita bisa merubah diri sendiri ya. Nah, makanya 10 keharusan ini yang harus kita pegang nih. Harus bangga sebagai mitra Saura ya. Bangga kan? Bangga. Harus bangga. Ini kan kendaraan kita. Bersyukur. Pak, tapi kendaraan saya Saura ini kan masih baru ya kan. Masih nginput data juga masih kesulitan ya. Terus banyaklah hal-hal yang masih kekurangan. Ya enggak apa-apa. Semuanya disyukuri, jangan mencari kesempurnaan ya. Kita mulai dari apa adanya, disyukuri apa itu yang fokus pada hal yang baik. Yang kedua, harus memiliki pemikiran usaha. Ini adalah kita berbisnis bukan karyawan. Jadi kita memiliki pikiran sebagai pengusaha ya. Pengusaha itu berarti berani ambil resiko, berani investasi ya. Berani rugi, berani bangkrut, itu mental pengusaha. Tapi berani juga sukses dan kaya raya. Ya. Tapi kalau kita pahamnya masih berpikir seperti orang rata-rata, ya, takut resiko, takut bangkrut, nggak berani investasi, itu nggak bisa. Di bisnis ini pasti nanti cuma jalan di tempat. Ya, percaya terhadap perusahaan, produk, sistem, edifikasi. Ini penting, edifikasi itu berarti mempromosikan upline kita, membersihkan perusahaan dan sebagainya. Ya, pikiran positif, tulus, tadi kerja ikhlas. Ya, lalu kenalkan downline, aktif kepada upline ini penting ya. Jangan dipegang, dikekepin sendiri. Ini downline saya, nggak boleh dipegang sama upline ya. Nah, banyak yang model gitu ya. Nggak mau upline turun ke bawah, takutnya nanti gimana-gimana. Nggak usah, ikhlas aja sudah. Ikhlas aja, ya kenalkan mereka semua kepada upline kita. Ya. Nggak usah takut nanti gimana, nanti jadi Anda jadi kurang didengerin ya, atau kurang berpengaruh. Nggak usah takut, ikhlas saja ya, percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik ya, asal kita ikhlas. Konsultasi upline penting tentang bisnis ini wajib ya, sering komunikasi sama upline. Konsultasi itu artinya sering kontak ya, sering komunikasi ya, supaya kita frekuensinya tetap positif. Mempunyai pikiran bahwa kita keluarga besar. Nah, ini penting nih.
Ya, kita kebetulan di bisnis Exaura itu kita dapat bonus yang namanya bonus global. Ya, dapat 2% dari omset dunia. Nah, berarti kan bisnis saya, bisnis crossline kita, grup lain, itu semuanya harus saling mendoakan. Kenapa? Karena kesuksesan mereka itu akan berdampak kepada kita, karena kita dapat bagi hasil 2% dunia. Jadi bagi persen dari bukan dari omset kita, omset mereka-mereka juga yang di luar dari grup kita. Nah, akhirnya enaknya apa? Ya udah doain aja semua orang sukses. Ya, kita dipaksa untuk mendoakan orang lain. Ya, kalau orang lain sukses kita dapat 2%. Ya kan, menarik kan? Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak ada crossland, tapi berpikirlah kita adalah unity. Pak, tapi grup lain tuh maunya crossland, ya udah biarin aja. Yang penting kita tidak seperti itu, ya. Karena mungkin mereka belum paham konsep dari bisnis global 2%. Padahal di Exaura ada 2% yang milik kita. Ya, dan itu luar biasa. Proaktif hubungan dengan upline, ya, harus komunikasi rutin dengan upline, itu salah satu keharusan Anda supaya sukses. Dan cepat-cepatlah mandiri, cepat-cepatlah untuk tidak selalu ketergantungan dengan upline, ya. Oke, ini 10 keharusan yang Bapak Ibu lakukan. Percaya bahwa dengan hal-hal ini vibrasi kita menjadi jernih, sehingga pada saat tadi mau tidur, lalu bayangan impian kita, ya, kasih musik. Kalau ini sudah dapat pasti itu langsung tuh, kalau antena itu langsung pemancarnya langsung nancep ya ke alam raya. Jadi nggak ada hambatan lagi, nggak ada speleteran. Ya, suaranya jelas. Apa yang kita getarkan jelas ditangkap sehingga apa yang diwujudkan lebih cepat terwujud. Apa yang diinginkan lebih cepat terwujud. Nah, itu gambarannya. Jadi buat semuanya dalam bentuk seperti itu. Bayangkan, gambarkan, sehingga betul-betul itu menjadi sebuah realita. Nah, cuman yang penting buat Bapak Ibu, buat kita semua, dalam meraih segala yang kita impikan, itu memang banyak juga tantangan-tantangan, ya. Bukan suatu hambatan, tapi sebuah tantangan. Nah, tantangan-tantangan ini semuanya harus dilihat dari kacamata bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur, ya, semakin juga akan banyak kemudahan yang akan kita dapatkan. Ya, banyak bersyukur dan tetap asah ya ilmu kita. Jangan merasa kita sudah pintar lalu nggak mau belajar sama upline kita. Kita nggak mau belajar sama pertemuan. Kita nggak mau hadir ke acara-acara training seperti ini karena ngerasa udahlah, udah nggak perlu, udah cukup tahu, nggak bisa, ya. Nggak bisa. Jadi kita justru harus banyak bersyukur, ya. Kemudian banyak mau belajar. Merendahkan hati untuk belajar. Walaupun upline Anda mungkin levelnya di bawah Anda, tapi dia lebih pengalaman di bisnis ini, belajar untuk bertumbuh. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Apalagi bisnis seperti kita ini, ya, bangun jaringan tuh nggak mudah. Kita harus banyak belajar dari buku-buku yang dianjurkan. Nah, seperti cerita tukang penebang kayu itu kan, yang penebang kayu, 2 orang pemuda pengangguran, dia cari kerja, lalu datang ke juragan kayu. Lalu juragan kayu bilang, oh ya sudah, kalau kamu mau 2 orang ini kerja, ya kerja di tempat saya, bolehlah katanya. Apa tugasnya Pak? Ya udah, tugasnya nebang kayu ke hutan, bawa masuk ke tempat saya katanya. Ini saya kasih kapak, 2 kapak, 1 buat kamu, kapak A, ini 1 kapak B buat kamu. Tajamnya sama. Oke, dah, mulai kapan bekerja? Mulai hari ini, boleh. Mulai hari kamu berangkat kamu ke hutan. Akhirnya 2 orang itu ke hutan, 2 pemuda. Ya, di hutan akhirnya nebang kayunya. Kayunya nggak besar-besar amat sih ya, karena kan pakai kapak sendiri. Ya lumayan lah, kayu-kayu 1 pohon yang medium. Waktu der segede-gede pohon kelapa kurang lebih. Nah, akhirnya roboh setiap hari, ya. Setiap hari itu si 2 orang itu bisa nebang sampai kurang lebih 3 pohon, ya. 3 pohon, hari pertama 3 pohon, si pemuda B 3 pohon. Hari kedua masuk lagi ke hutan, dapat lagi 3 pohon, dapat lagi 3 pohon. Lumayan ya, dapat penghasilan yang banyak. Setelah 1 minggu, ya, si pemuda A itu dapatnya cuma 2 pohon. Sementara si pemuda B tetap 3 pohon. Ya. Hari selanjutnya, ya, 2 minggu kemudian, si pemuda A cuma dapat 1 pohon.
Si B tetap dapat 3 pohon. Ah, bingung akhirnya kan, akhirnya dipanggil sama juragan. A dan B, aku heran ya. Kalian pertama-tama datang ke sini bisa dapat 3 pohon setiap hari. Tapi sekarang kamu si A cuma dapat 1 pohon. Ya, si B tetap 3 pohon. Kenapa? Saya bilang. Coba lihat-lihat kapaknya, kata si juragan. Akhirnya dipegang kapaknya si A sama si B. Dia lihat, ini masalahnya. Ini masalahnya, ini kapaknya si B ini tajam nih. Kapaknya si A ini tumbuh gripis-gripis, nggak karuan. Kenapa kamu nggak asah kapak kamu, katanya. Kenapa? Ini yang bikin kamu nggak bisa ini. Iya, sorry bos, katanya. Saya terlalu sibuk kerja nebang dan saya nggak punya waktu untuk ngasah kapaknya. Ya, saya capek tiap hari pulang dan saya terlalu sibuk untuk nebang. Saya sibuk nebang, jadi saya nggak pernah punya waktu untuk ngasah kapaknya. Jadi ya ini ya segini saya mampunya. Lalu si B tanya, B gimana kamu? Ya saya secapek-capeknya, selalahnya saya habis nebang pohon, pagi itu saya mesti, pagi dan sore saya ngasah kapak saya. Setiap hari. Secapek-capeknya, selemas-lemasnya pulang dari kerja, saya tetap mengupayakan ngasah kapak saya. Itulah yang menyebabkan dari hari pertama sampai minggu ketiga, dia tetap bisa ambil 3 pohon setiap harinya. Ya. Nah, akhirnya si A akhirnya sadar, oh ternyata saya gagal, ya melemah produksinya karena saya tidak pernah mengasah kapaknya dengan alasan kecapean. Nah, sama di bisnis Saura ini, kalau Anda mulai banyak presentasi ya, itu kayak nebang pohon tadi. Tapi kalau sehari 2 hari sih masih oke, orang join gampang, beli produk gampang. Tapi kok setelah 1 bulan, kok susah ya gitu. Kok yang join nggak ada, kok lebih banyak penolakannya. Kok saya banyak ditolak, nggak seperti dulu di awal-awal. Apa masalahnya? Pasti kapak Anda tumpul. Pasti Anda kecapean lupa ngasah kapaknya atau males karena kecapean nggak pernah diasah kapaknya. Apa Pak asah kapak? Yaitu Anda tidak pernah hadir ke pertemuan seperti ini. Anda nggak pernah baca buku yang dianjurkan. Ya, buku sama mana? Oh, di dalam. Ya udah nanti aja. Ya, bukunya ada buku wajib. Nanti tanya sama upline Anda. Salah satu bukunya People Skill for MLM. Ya. Dan satu lagi Freedom is not free. Itu buku dua buku wajib tuh. Ya. Nah, nanti bisa beli di Shopee juga ada sih. Ya banyak tuh, murah kok. Atau bisa titip sama upline. Itu wajib, itu untuk ngasah kapak. Ya, kalau rajin baca buku itu, ya itu ngasah kapak. Terus yang apalagi Pak yang ngasah kapak bikin ketajam? Nonton YouTube yang berhubungan sama apa? Sama bisnis ini. Kan banyak, atau TikTok yang MLM yang motivasi tentang MLM kan banyak tuh. Nonton itu setiap hari. Dan kurangin nonton yang negatif, ya. Berita politik segala macam lupakan dulu. 3 bulan ini pokoknya nggak boleh. Ya. Tapi lihat di YouTube cuman berita-berita yang berhubungan atau cerita-cerita atau motivasi yang berhubungan sama bisnis ini. Atau yang berhubungan sama keberlimpahan, keajaiban, keikhlasan itu boleh. Jadi nyambung gitu. Itu untuk ngasah kapak kita. Jangan salah. Ya, jangan malah berita atau yang didengar malah yang politik-politik ya. Itu malah bikin tumpul kapak kita, malah tambah tumpul. Makanya akhirnya 3 bulan kita muntaber ya dari bisnis ini, mundur tanpa berita gitu. Gitu. Akhirnya namanya jadi MLM, masuk langsung mules ya kan. Karena kita nggak pernah asah kapak kita. Oke, ini pilihan ya. Anda mau jadi pemuda A atau pemuda B, ini kan pilihan. Nggak semua orang juga mau mengasah kapaknya. Tapi buat yang mau mengasah kapaknya, maka pasti Anda tetap produktif. Ya, Anda berkelimpahan. Saya doakan teman-teman di 1 tahun ini, dalam 1 tahun Anda sejak bergabung, Anda bisa meraih bonus Anda total 1 miliar di Saura. Saya doakan. Ya, karena apa? Saya pernah meraih angka itu ya dalam 1 tahun, bahkan 9 bulan ya. Saya bisa meraih angka itu, dan insya Allah dengan dolar yang 17.000 ini, teman-teman bisa lebih cepat lagi, tidak harus 1 tahun mencapai 1 miliar. Ya di tempat yang lama kita 15.000, ya bahkan sekarang 11.000, sehingga untuk mencapai dolar
penghasilan 1 miliar pasti 1 tahun susah. Tapi dengan di Exaura ini 1 miliar, insya Allah Anda bisa raih di bawah 1 tahun. Ya, saya doakan loh lebih cepat dari 1 tahun dengan izin Tuhan, lebih cepat, bahkan bisa 6 bulan atau lebih baik lagi, ya. Dan saya percaya, ya kalau Tuhan sudah mau dan Anda sudah pancarkan impian Anda tadi kepada alam raya, dan kemudian hambatan-hambatan tadi dikurangi, ya, dilepasin, ya, Anda pasti bisa. Oke, saya tutup dengan doa bersama-sama, ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami di hari ini bahagia dan ucap syukur untuk hari ini kami belajar bersama-sama dan mendapatkan ilmu dari para pembicara di hari ini. Dan kami percaya dengan izin Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, bahwa 1 tahun sejak saya bergabung ini, Tuhan kasih keberlimpahan untuk menerima bonus dari bisnis ini senilai 1 miliar rupiah dengan cara yang mudah, cepat, ajaib, menyenangkan, dan terus-menerus. Sehingga bisa memberi manfaat buat kami, keluarga, dan banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 miliar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, MC-nya saya ambil alih Pak Yudi karena ini Mbak Diana tadi berlanjut menemui prospekannya. Jadi langsung saya ambil alih. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk Pak Yudhoyono Slamet dan juga untuk Mbak Sri Utami dan Mbak Made ya atas ilmu-ilmunya pada malam hari ini, dan juga terima kasih juga untuk Mbak Diana nih yang tadi sudah sempat membuka dan sempat menemani kita selama beberapa saat ya, beberapa waktu lamanya. Nah, Bapak Ibu, sebagai tanda terima kasih kita, mari kita berikan ketikan angka 1 miliar untuk para narasumber kita dan juga untuk operator yang ada di balik layar ya. Ya, silakan berikan ketikan angka 1 miliar dan kita pun akan bisa meraih 1 miliar yang di tahun pertama ini, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai sudah rangkaian materi yang diberikan pada malam hari ini, dan nanti kita akan mendapatkan pelatihan-pelatihan secara baik itu secara online maupun secara offline ya, itu, dan kita bisa mengundang juga untuk mitra-mitra kita, ataupun juga nanti kita bisa mengundang orang-orang baru ya, tergantung nanti materinya apa begitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan di sini akan bisa mendapatkan keberlimpahan sehingga lebih mudah lagi untuk mewujudkan impian-impian kita. Baik Bapak Ibu, saya Dewi Amalia dari Kota Solo dan juga Ananda Rafan ya selaku operator, kami mohon pamit dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita. Sehat semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yudi, Mbak Sri, Sama-sama. Mbak Diana, teman-teman semua. Mbak Sri. Ya, oke. Terima kasih Pak Yudhoyono, Mbak Dewi, Kak Made, dan Bapak Ibu Sama-sama. semua. Terima kasih. Malam. Pak Hartoyo. Pak Hartoyo.